alur penjelasan atau taklim Rasulullah SAW yang diajarkan di era beliau, kemudian sampai ke generasi setelah era beliau hingga menuju kepada kita. Seperti apa alurnya sehingga nanti memunculkan istilah-istilah yang familiar juga, viral juga sampai dengan kini, dan kita bisa memahami dengan baik istilah-istilah yang dimaksudkan, khususnya terkait dengan persoalan-persoalan sunnah, bid'ah, dan turunan-turunan lain yang membutuhkan perhatian utuh di dalamnya sehingga kita mengerti secara komprehensif. Baik, kita telah mempelajari bahwa seluruh sumber keislaman itu terpusat kepada Al-Quran dan juga hadis. Al-Quran dan Al-Hadis. Semua ini, baik Al-Quran ataupun hadis, sumber utamanya terhubung ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta, Khaliq, dan seluruh sifat ketuhanan yang melekat kepadanya. Kita telah jelaskan dengan cukup detail Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung berupa lafaz dan maknanya. Tujuan diturunkannya adalah menjadi pedoman berkehidupan untuk seluruh manusia. Ingat itu ya, untuk seluruh manusia. Jadi untuk membedakan dengan kitab-kitab sebelumnya, ada Injil, ada Taurat, ada Zabur, dan Suhuf pada nabi-nabi sebelumnya, maka sifat-sifat kitab sebelum Al-Quran itu sifatnya lokal saja, untuk kaumnya saja. Nabi Musa diberikan Taurat untuk kaumnya saja pada masa itu. Ya, kemudian di masa Nabi Daud ada Zabur untuk kaumnya. Walaupun genealogi umatnya Musa alaihissalam ke Nabi Daud, ke Nabi Sulaiman itu sama-sama punya garis keturunan, ya seperti misalnya yang kita sebut dengan Yahudi kini itu, atau nanti sebagiannya ada Bani Israel, ya nanti ada detail perbedaan antara Bani Israel dengan Yahudi secara diksi juga, dan akan berpengaruh kepada turunan genealogi juga ke bawahnya. Ya, kemudian sampai ke Nabi Isa pun itu genealoginya serupa garis turunannya. Ya. Umat yang punya jalur genealogi ke atasnya serupa. Namun menariknya, itu kan kitabnya berbeda-beda. Di masa Nabi Musa, itu Taurat. Masa Nabi Daud, itu Zabur. Masa Nabi Isa alaihissalam, itu Injil. Karena lokal-lokalnya berbeda. Ya, setiap lokalnya. Ya, tapi Al-Quran, ketika Allah kemudian menurunkan Al-Quran, itu jelas. Diksinya ditunjukkan secara general, linnas, untuk seluruh manusia. Dan dahsyatnya, mengonfirmasi ajaran Nabi sebelumnya, merangkumnya dengan sempurna, dan kemudian memberikan jabaran komprehensif untuk pedoman manusia sampai akhir kehidupan. Itu dahsyatnya. Jadi Al-Quran mengonfirmasi dulu kitab sebelumnya, dan di kitab sebelumnya pun dikonfirmasi. Akan datangnya Nabi penutup, membawa risalah yang sempurna, dan seterusnya. Ya kan? Ya, saya baru melihat kemarin ada sekilas di YouTube itu, ya seorang rabi yang mengonfirmasi pada pimpinan rabi di Israel, bahwa ketika dia meriset kembali jalur-jalur Taurat itu, ya jalur-jalur Taurat, dia menemukan bahwa benar disebutkan ada Nabi Muhammad, namanya Muhammad. Ya, hanya orang-orang Yahudi atau bahkan di Israel pada umumnya sekarang ini mereka menggunakan terjemahan ya dengan kata nama yang indah atau sungguh indah. Jadi bukan disebutkan dengan nama aslinya untuk memberikan penyamaran. Jadi memberikan kesan bahwa apa yang disampaikan oleh Al-Quran ya, yang mengonfirmasi kitab-kitab sebelumnya memang nyata adanya. Termasuk disebutkan juga dalam Injil, ya, dalam Taurat, seperti pernah saya sampaikan, bahkan dikonfirmasi pada setiap nabi yang diutus dengan penjelasan Quran surah 3 Ali Imran itu di ayat ke-81. Nah, jelas, jadi sebelum Al-Quran saya pernah contohkan, gitu kan, Taurat misalnya untuk Bani Israel saja, Quran surah ke-17 di ayat yang kedua, wa ataina Musal kitabah, dan kami berikan kepada Musa alaihissalam kitab, yaitu Taurat, gitu kan. Ya, waja'alnahu hudan li Bani Israel, dan kami jadikan itu sebagai hudan, pedoman berkehidupan untuk siapa? Bani Israel. Demikian juga Injil Bani Israel, ya. Tapi Al-Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan yang mulia itu, perhatikan ya, ini telah saya jelaskan detail saat saya membahas tentang simpul yang ketiga, kitab itu. Ya, saking istimewanya Al-Quran,
kitab penutup, istimewa, setiap lafaz bahkan hurufnya istimewa, turunnya di malam yang istimewa, malam Al-Qadar, di hari yang istimewa, Jumat, kan? Kemudian juga di bulan yang istimewa, Ramadan, untuk menunjukkan bahwa bimbingannya istimewa. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Di bulan Ramadan yang istimewa, yang diperintahkan kita puasa itu, diturunkanlah Al-Quran. Hudan linnas. Fungsinya adalah pedoman berkehidupan untuk seluruh manusia. Pedoman hidup manusia. Udah clear ya? Nanti untuk lebih detail, silahkan rujuk ke simpul ketiga yang pernah saya uraikan. Jadi isi Al-Quran seluruhnya pedoman berkehidupan untuk manusia yang lafaz dan maknanya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terjaga sampai kehidupan kita berakhir, sampai kembali kepada Allah, terjaga. Nah, itu jaminannya. Karena itu satu-satunya kitab yang disampaikan dari risalah samawiyah. Ya, risalah samawiyah artinya betul-betul diutus seorang rasul yang dibuktikan oleh sejarah, yang terjaga sampai kini hanya Al-Quran. Ya, baik dari lafaz sampai dengan maknanya. Sampai sekarang pun yang kita baca tidak ada perubahan. Kalau kita cari sampai dengan ditelusuri ke masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu bahkan dalam hafalan Al-Quran pun, bahkan dalam bacaan Quran pun kita masih punya sanad. Ya, sanad qiraah namanya. Dan bisa ditelusuri. Si fulan mengaji dari si fulan, si fulan, si fulan, si fulan sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah menerima dari malaikat Jibril, ya, dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu keunggulannya. Ini yang dimaksudkan Quran surah ke-15 Al-Hijr di ayat yang ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dan sungguh dengan keagunganku, kata Allah, baiknya kami menjadikan Al-Quran itu sebagai pengingat bahwa itu istimewa, bahwa itu pedoman hidup untuk seluruh manusia, ya kan? Bahwa di sini ada tuntunan-tuntunan berkehidupan, dan kata Allah, dengan keagunganku dijaga Al-Quran itu sampai kapanpun. Ini ya, ini yang menjadikan kita itu seharusnya yakin dengan kebenaran Islam. Cukuplah dengan kita mendapati Al-Quran itu harusnya yakin ya dengan kebenaran Islam. Silahkan komparasikan. Ini untuk kita ya, insan beriman, untuk umat Islam. Anda silahkan komparasikan dengan kitab apapun di muka bumi yang sekarang ada. Tidak akan Anda temukan satu-satunya ya kitab, bacaan, pedoman, petunjuk berkehidupan yang punya sifat-sifat seperti Al-Quran. Gak akan ditemukan. Gak akan ditemukan. Yang mudah dihafalkan, yang terjaga, tidak pernah mengalami perubahan ejaan dan sebagainya sampai dengan kini. Silahkan. Nah, artinya apa? Artinya itu di luar kekuatan manusia. Ya, kalau dia rekayasa atau buatan manusia, pasti punya sifat-sifat manusia. Ya, sifat-sifat kemanusiaan itu cepat mendatangkan kebosanan. Kalau dibaca sekali mungkin masih bisa, 2 kali, 3 kali orang bisa bosan, bisa dia tinggalkan. Ya, yang kedua, dari segi struktur kebahasaan, gramatikal nggak bisa bertahan lama, butuh adaptasi penyesuaian. Boleh jadi di Indonesia pakai bahasa Indonesia, di Inggris pakai bahasa Inggris, di Jepang pakai bahasa Jepang, karena butuh penyesuaian ya dengan tipikal manusianya. Nah, itu artinya karya manusia. Anda kan kalau mau baca karya orang Arab, pengen baca terjemahan, ya. La tahzan misalnya bahasa Arab, pengen dibaca pakai bahasa Indonesia, diterjemahkan. Artinya butuh penyesuaian. Tapi ini tidak. Al-Quran tetap utuh dengan bahasanya. Adapun terjemahan, itu tidak disebut dengan Al-Quran. Itu terjemah namanya. Tafsir ya tafsir. Tapi ini sempurna gitu. Ya. Dan dahsyatnya, ini bisa dihafalkan oleh setiap kalangan. Dan ini melampaui segala apapun yang pernah dibuat oleh manusia. Karena memang bukan makhluk. Dan tidak ada sifat-sifat makhluk di dalamnya. Jelas ya? Jadi kalau dengan ciri seperti ini, belum menjadikan kita yakin akan kebenaran Islam, lalu harus ditampakkan seperti apa? Ini baru dari kitabnya saja. Jelas ya? Nah, ini untuk menambah keyakinan kita umat Islam bahwa Islam itu hak. Ya, Islam itu agama yang ditetapkan oleh Allah. Inna dina indallahil Islam. Quran surah 3 ayat 19. Ya, kemudian juga waraditu lakumul Islam madinah, dan Allah meridai Islam sebagai din untuk kita semua. Quran surah ke-5 ayat ke-3. Nah, jadi ini lafaz dan maknanya dari Allah. Kemudian juga ada yang maknanya Allah kemudian wahyukan kepada Rasulullah, tapi lafadznya diterangkan oleh Nabi. Ya, dibimbing oleh Allah dengan makna, lafadznya disampaikan oleh Nabi. Ya, sehingga dengan lafadz itu kemudian sesuai dan mudah diterima oleh para sahabat, ya, sesuai dengan apa yang mereka kemudian alami pada masa itu, dengan bahasa-bahasa yang juga bisa mereka tangkap jelas dan sesuai dengan komunikasi-komunikasi yang terjalin pada masa itu. Maknanya dibimbing oleh Allah, lafadznya dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dimaksud di surah An-Najm itu, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apapun yang disampaikan Rasulullah dalam menjelaskan Al-Quran ini, memberikan bimbingan kehidupan,
bukan bersumber dari nafsunya pribadi, keinginan pribadinya. Ya, in huwa illa wahyu yuha. Namun demikian, dia adalah wahyu yang diberikan bimbingannya, maknanya diberikan bimbingan, lafadznya diterangkan oleh Rasulullah. Itu untuk membedakan Al-Quran dengan hadis. Karena itu, Al-Quran terjaga lafadz dan maknanya. Jadi kalau kita menghafal Al-Quran, itu menghafal dengan lafadznya, terjaga sifatnya. Dan beribadah. Jadi ada pahala, setiap lafadznya ada pahala. Ingat itu ya. Baik, setiap lafadznya, bahkan jangankan lafadz, setiap hurufnya. Ya, jadi kalau kita misalnya kembali kepada hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, ya. At-Tirmidzi ini nama aslinya Muhammad SAW. Lahir dan tumbuh di Tirmidz, maka dikenal dengan At-Tirmidzi. Ya. Nah, itu disampaikan hadis kemudian kepada kita, indah sekali bunyinya. Man qara'a harfan min kitabillahi. Siapa yang membaca satu huruf saja dari kitab Allah, satu huruf ya, bukan satu ayat nih, bukan satu kalimat, satu huruf. Falahu asyru hasanat, maka padanannya 10 kebaikan. Setiap satu hurufnya 10. Ya, bima ma'na walam aqul alif lam mim harfun. Dan tidaklah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam aku katakan alif lam mim satu huruf, walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Walikulli harfin asyru hasanat. Setiap hurufnya 10 kebaikan. Jadi, Anda bisa bayangkan ya, bagaimana besarnya pahala Al-Quran ini, dan itu sebuah support, seperti pernah saya uraikan saat membahas simpul ketiga, supaya support untuk bisa memberikan motivasi kepada kita menggali ini maknanya. Jadi saking pentingnya maknanya sebagai pedoman hidup, itu bacanya saja diberikan support pahala yang sangat luar biasa. Tapi yang ingin saya katakan adalah, karena lafadznya juga bersumber dari Allah, bukan hanya maknanya, maka membaca lafadznya saja itu sudah ibadah. Ya. Membaca lafaznya saja itu sudah ibadah. Jelas ya? Jadi dari segi lafaz, apalagi kalau Anda hafalkan misalnya kan, dan seterusnya. Jadi kalau kita ingin berdalil dengan Al-Quran, maka ini harus mencakup dua hal, lafaz dan makna. Ya kan? Lafaz dan makna. Lafaz dan makna. Lafaz nanti diketahui lewat ilmu qiraat, yang turunannya nanti ada tajwid dan seterusnya. Ini makna diketahui lewat tafsir. Masya Allah, semua disiplin ilmunya ada. Dan dahsyatnya, di qiraat ada sanadnya, di tafsir ada sanadnya. Ini luar biasa ini. Ya, jadi semuanya tuh nggak ada putusnya gitu, semua tersambung. Kita tuh punya satu keunikan sekaligus menjadi keistimewaan yang tidak ditemukan dimanapun. Setiap cabang ilmu kita tuh punya silsilah riwayat sampai ke atas, sampai sumber utamanya. Di qiraat ada yang kita bacakan umumnya di Indonesia hafaz, ya hafaz dari Asim terus ke atas ya lagi sambung lagi ke Rasulullah. Di tafsir juga banyak. Nanti rata-rata nyambungnya kayak Ibnu Katsir terus ngutip ke Imam Mujahid, Mujahid ke siapa lagi? Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Abbas dari siapa? Nanti ke Rasulullah. Ya, ini dia lafaz dan maknanya. Nah, berbeda dengan hadis. Ditekankan dalam hadis itu adalah makna. Ya. Dan tidak ada satu kewajiban atau penekanan untuk menghafal lafaz. Ingat itu ya. Karena yang ditekankan dalam hadis itu penjelasan dari Al-Quran. Jadi bisa diungkapkan dengan lafaz yang memudahkan, yang berkesesuaian dengan siapapun yang menyimaknya. Jadi boleh jadi ketika Nabi menerangkan misalnya tentang satu ayat, datang si fulan, disampaikan dengan bahasa si fulan yang mudah untuk dimengerti. Ya, kasus yang sama terjadi di tempat lain misalnya si fulan, Nabi sampaikan lagi. Atau sahabat yang telah menerima ini mengonfirmasi kembali dengan bahasa dia, kan? Kepada teman yang lainnya. Gini loh Nabi mengajarkan kepada saya. Jelas ya? Kenapa? Karena tidak ada kewajiban untuk menghafalkan lafaz dari Nabi, karena isi dari hadis ini penjelasan Al-Quran sesuai dengan bahasa komunikatif Nabi kepada sahabat yang menerimanya. Jelas ya? Itu untuk membedakan secara tekstual ya dan secara naratif antara hadis dan Al-Quran. Keduanya memiliki fungsi pedoman hidup manusia. Di sini sumber asal, ini juga sumber asal, fungsinya sebagai penjelas ya atau tafsir dari Al-Quran. Perbedaan spesifiknya ini tadi, ini lafaz dan maknanya langsung dari Allah sehingga lafaznya terjaga dengan maknanya, sedangkan ini maknanya ya diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, lafaznya dari Nabi
Karena lafadznya dari Nabi dan sifatnya komunikatif dengan penerimanya, maka tidak ada kewajiban untuk menghafalkan lafadznya. Ya, yang penting kalau kita tahu maknanya, arahnya, isinya hadis itu dan diketahui benar, sahih, ya bisa kita lihat secara spesifik sesuai dengan dasar ilmunya, itu sudah dianggap cukup dan benar. Karena itu hadis itu boleh diriwayatkan dengan makna. Ingat itu ya, hadis boleh diriwayatkan dengan makna. Sedangkan Al-Quran harus diriwayatkan dengan lafaz dan maknanya sekaligus. Jelas ya? Dengan lafadznya, nggak boleh beda sama sekali. Nah, ini penting pengetahuan dasar yang saya sampaikan untuk memberikan satu dasar kepada kita, pengetahuan bahwa seringkali kita temukan dalam beberapa kasus misalnya, ya kasusnya sama, tapi hadisnya bisa banyak. Ya, bisa banyak hadis dalam satu peristiwa. Karena bahasa sederhananya seperti ini. Kalau ada misalnya dengan Rasulullah SAW satu pengajian, taruhlah 10 orang sahabat misalnya. Nabi kemudian menyampaikan kalimat ya kepada sahabat ini. Kalimat A misalnya disampaikan oleh beliau. Lalu 10 orang ini mendengar. Lantas ketika berpisah dengan Rasulullah dan 10 ini menyampaikan kepada yang lainnya, apakah bisa dipastikan redaksi yang disampaikan dari 10 ini sama? Belum tentu. Ya kan? Bisa saja berbeda, bisa redaksinya berbeda, namun memiliki makna yang serupa. Ya. Contoh misalnya, ketika kita berbicara tentang rukun Islam, bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 pokok, 5 dasar. Ya, 5 itu kan sepakat urutannya ada 5 kan kalau kita sebutkan. Pertama syahadatain, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammad Rasulullah. 5 ini. Yang kedua salat, ketiga zakat, keempat puasa, kelima haji. Sepakat ya? Jelas ini semuanya. Tapi tahukah Anda kalau kita mengaji di kitab hadis, kadang-kadang kita akan temukan termasuk di Al-Bukhari ada yang meriwayatkan 1 syahadatain, syahadah, 2 salat, 3 zakat, keempatnya haji, kelima puasa. Susunan bisa berbeda, tapi sama-sama 5. Ya kan? Kenapa ya? Sama saja. Saya ilustrasikan ketika ada 5 orang, atau sekarang berapa banyak yang belajar dengan saya. Ketika saya katakan misalnya, teman-teman sekalian, insya Allah besok kita akan mulai jam 5:04, karena saya ada keperluan terlebih dahulu untuk saya kerjakan setelah menunaikan sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Ihsan. Silahkan ulangi pernyataan saya tadi dan sampaikan kepada kawan-kawan yang lain. Apakah dari sekian yang menyimak akan menyampaikan dengan lafaz yang sama? Ya, kalau sekarang kan ada teknologi, tinggal dipotong rekamannya, dibagikan. Zaman Nabi kan tidak ada seperti itu. Tidak ada tape recorder, ya kan? Tidak ada yang teknologi seperti sekarang. Jadi semua menangkap, menyampaikan apa adanya seperti dia memahaminya. Ya, dan Quran tidak begitu. Kalau Quran itu dipastikan harus talaqi langsung, mendengarnya seperti itu, jelas sampaikannya begitu, dikonfirmasi, dan yang menerima banyak itu saling mengonfirmasi. Ya, kalau hadis ini maksudnya kalau nanti kita belajar dalil-dalil tertentu dalam satu peristiwa ada banyak ragam hadisnya, ini menunjukkan bahwa yang hadir pada saat itu bukan hanya satu orang. Nah, disinilah nanti pentingnya kita belajar. Kalau sudah paham ini, nanti ada teori namanya al-jam'u wat taufiq. Ya, al-jam'u wat taufiq. Mengumpulkan dari sekian banyak hadis itu dan mengambil petunjuk mana yang dimaksudkan. Ya, karena boleh jadi nanti Anda temukan misalnya seakan-akan dalam satu bab ini seakan-akan kok bertolak belakang. Ada yang begitu. Ya, nanti dalam praktek misalnya tentang fikih salat, ketika akan sujud itu ini yang paling populer sering saya sampaikan, ada yang dengan telapak tangan, ada yang dengan lutut. Ya, kalau pemula membaca ini akan bingung. Loh, kok ini gimana satu hadis mengatakan janganlah kamu sujud ya seperti duduknya unta, dahulukan lututmu sebelum telapak tanganmu. Yang kedua mengatakan janganlah kamu sujud seperti duduknya unta, sama juga. Dahulukan kemudian telapak tanganmu sebelum lututmu. Nah, ini seperti bertabrakan dua ini kan? Nah, di mana ini celahnya? Ya, maka kita harus mengumpulkan dan lacak ini. Nanti kita akan temukan lacak. Siapa yang meriwayatkan hadis pertama? Dia dengarnya kapan? Dalam kesempatan apa? Keadaannya bagaimana ketika itu? Ketika dilacak ditemukan. Tapi kalau kita nggak melacak, bingung. Sebab berada di kitab yang sama. Di Sunan Abu Daud itu kan, yang satu nomor hadis 838 dari Wa'il bin Hujur, yang satu nomor hadis 840 sampai 841 dari sahabat Abu Hurairah. Cuma beda 2 nomor loh. Ya. Nah, tapi kalau kita lacak, kita akan temukan, oh, Wa'il bin Hujur itu masuk Islamnya lebih dulu dibandingkan dengan sahabat Abu Hurairah.
Dan ketika masuk Islam itu suasana keadaan Nabi itu masih segar, masih kuat, masih baik. Dan ketika Nabi SAW itu sholat, itu mendahulukan lututnya dibandingkan telapak tangannya. Ya kan? Nah, masih keadaannya kuat, masih baik, dan sebagainya. Karena itu ungkapan yang digunakan pun, itu menggunakan ungkapannya ibil. Ya kan? Ya, kenapa? Karena memang unta biasa yang nggak ada beban, yang nggak ada macam-macam. Ya. Tapi ketika Abu Hurairah masuk Islam, bisa dilacak. Beliau kan masuk Islam tahun ke-7 Hijrah. Ya. 3 tahun sebelum risalah tuntas, sebelum Nabi SAW meninggal dunia. Keadaan beliau sudah mulai sepuh. Bahkan diriwayatkan sudah bersandar pakai tongkat dan sebagainya, menunjukkan kakinya ada masalah. Kan? Maka dalam keadaan kaki sedang bermasalah, beliau tunjukkan, kalaupun kaki bermasalah bisa pakai telapak tangan. Artinya dua ini bisa digunakan sesuai kondisi. Karena itu hadisnya juga menggunakan kata ba'ir. Ba'ir itu unta yang sedang ada beban. Kan? Nah ini hal-hal seperti ini, kalau kita nggak pelajari sampai detil begini, ya, itu berpotensi melahirkan keliru paham, bahkan tidak sedikit orang awam tuh berselisih hanya gara-gara itu. Ya, jadi ketika yang satu belajar menggunakan telapak tangan, satu menggunakan lutut, tidak ketemu dan mempelajari seperti ini, ya dasar pengetahuannya, maka berpotensi nanti akan mengklaim bahwa ini yang benar, ini keliru, atau sebaliknya. Nah ini yang coba kita tarik benangnya dengan pengetahuan yang jelas. Ya? Sehingga ketika mengetahui dasar pengetahuannya, kita akan bijak melihat dan bisa bersikap dengan baik. Ya? Nah ini yang saya maksudkan. Jadi nanti jangan kaget kalau dari satu peristiwa atau menafsirkan ayat, ada beberapa ragam hadis, bisa redaksinya berbeda-beda tapi maknanya sama. Ada yang kelihatan seperti berbeda tapi sebetulnya ada hikmah di dalamnya, dan sama-sama menunjuk pada kemudahan dalam beribadah. Jelas ya? Baik. Nah, baik dalam Al-Quran ataupun dalam penjelasannya di hadis-hadis Nabi Muhammad SAW terkait dengan pedoman hidup manusia, maka satu di antara 4 cabang pedoman hidup ini pun dijelaskan secara utuh. Ya, satu di antara 4 ini yang porsinya kita bahas sekarang, yaitu dalam konteks ibadah. Jadi kalau kita ingin membuat satu skema ke sini, menurunkan dulu pedoman hidup manusia itu diturunkan ke sini. Nah, ada kan yang terkait dengan aspek akidah, kan? Satu, yang pokoknya. Kemudian ke sini ibadah, ya. Dan selalu panahnya itu 2 sisi, karena memiliki korelasi. Inilah dahsyatnya dalam Islam itu semua saling terhubung. Nanti ini ke sini jadi muamalah, ya. Ini luar biasa, ini dahsyat sekali. Jadi tidak ada satupun dalam ibadah kita itu yang tidak berdampak kepada aspek muamalah, selalu ada. Ya, selalu terbawa. Jadi hasil dari ibadah itu bisa dirasakan ya dalam praktek kehidupan kita, dalam berinteraksi dengan lingkungan, bisa dengan manusia. Ingat ya, bukan dengan hablum minan nas saja. Kalau nas saja dengan manusia, hablum minal makhlukat, dengan semua makhluk. Karena Islam itu mengatur interaksi kita baik dengan Khalik, dengan Allah Subhanahu wa taala dalam konteks ibadah, dan pancaran rahmat dari ibadah itu ya diberikan kepada kita untuk berinteraksi muamalah dengan makhlukat, semua makhluk. Karena itu kita punya nanti interaksi dengan manusia, punya pedoman interaksi dengan hewan, dengan tumbuhan, dengan semesta dan sebagainya. Di Islam itu komplit sekali ini. Dan hiasannya nanti adalah akhlak. Ini yang indahnya. Nah, di sini nanti ada akhlak. Nah, makanya akhlak ini kan nanti penunjuk kesempurnaan antara akidah, ibadah, muamalah. Pancarannya akhlak. Ya kan, akidah kan memancarkan akhlak, masih ingat? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ya kan? La yasraqu min qaum, jangan saling mencela. Bukankah tidak mencela itu bagian dari akhlak? Iman kan pancarannya? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, ya kan? Terusnya apa terusannya? La yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan bikin hoax. Pancarannya akhlak. Ya kan? Nah ini gambaran ibadah juga sama, nanti muamalah serupa. Karena itu jangan heran ketika Nabi mengatakan ya dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi itu dalam kitab Syu'abul Iman, ya kitab Syu'abul Iman, innama bu'ithtu liutammima salihal akhlaq. Ya, sungguh di antara inti aku diutus itu untuk menyempurnakan akhlak yang saleh. Sedangkan saleh itu bisa muncul ketika ada dorongan iman. Iman itu di sini pembahasannya di akidah. Ya, jadi ini puncaknya. Nah, kita sedang berada di sini nih. Di nomor 2. Ya, ini sudah kita lewati
Nanti ini insya Allah kita akan sampai kalau Allah mengizinkan, dan puncaknya di sini semoga kita dapat sempurnakan. Ya. Nah ini kembali ke sini, jelas ya? Nah, jadi aspek yang kedua yang kita bahas, sumbernya, referensi dasarnya, pedoman dalam berkehidupan, dalam rangka menunaikan ibadah, tetap akan kedua ini. Ya, baik dari Al-Quran, dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, referensi, sumber pokoknya. Oke, dan keduanya ini dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini singkatan ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas? Baik. Kalau sudah dipahami, nah sekarang sebelum saya turunkan bagaimana Nabi kemudian menjelaskan kepada generasinya, ini kan Nabi SAW menjelaskan, ya, di era beliau. Di era beliau, saya turunkan dulu ya ke sini ya. Nah ini yang menerima dari Rasulullah SAW. Nanti ada sahabat. Ya. Ini sudah saya terangkan kemarin, bahkan di 2 pertemuan yang lalu, jadi tidak perlu saya detailkan lagi. Kemudian nanti sahabat meneruskan kepada tabi'in. Ya. Nah, tabi'in nanti melanjutkan kepada generasi selanjutnya. Saya kasih titik sampai ke kita saat ini. Dan seterusnya. Ya. Generasi selanjutnya. Dan nanti dari sahabat ke tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba' terus sampai ke kita, ya. Tabi'in yang mengikut ke sini. Nanti saya terangkan ketika kita terangkan jalur ini, ya, kita akan menjelaskannya. Dan ini yang saya maksudkan adalah sampai dengan ke kita di sini, dan entah berapa generasi di titik-titik ini yang telah kita lalui, kurang lebih 15 abad, itu Masya Allah bisa diverifikasi dan ditemukan otentisitas referensi pokoknya serupa. Dan jalurnya ditemukan sama. Bukti gampangnya, bagaimana kita bisa mendapatkan Al-Quran, mushaf ini, ya kan? Yang isinya sama semua, persis serupa. Kalau tidak melewati jalur-jalur ini, nggak mungkin sampai ke kita. Artinya kan ada masa-masa yang kita lalui. Dan ini mengonfirmasi bahwa apa yang kita dapatkan benar bersumber dari sumber pokoknya. Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang dinamakan dengan sanad itu. Ya, sanad. Jadi terjaganya dinul Islam itu salah satunya dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala menjadikan seluruh pedoman beragama dalam Islam itu dengan bersanad, memiliki sanad, ya. Jadi transmisi keilmuan yang bisa dicek, divalidasi otentisitasnya, kebenarannya, ya, sehingga semua bisa dipastikan bersumber dari sumber yang nyata, dan kualifikasinya ketat sekali. Ya, nanti ada dari orang-orang bermasalah sedikit saja bisa berkurang kualitas, bisa berpengaruh kepada informasi yang diterima. Nah, sekarang sebelum kita berbicara tentang sanad ini, dan di sini nanti akan terhubung banyak hal sebagai referensi kepada kita untuk mengetahui keragaman dan keindahan bagaimana ilmu itu disampaikan, saya akan mencoba untuk menerangkan dulu tentang ragam bentuk penjelasan Rasulullah SAW terkait dengan pedoman berkehidupan bagi seluruh umat manusia dalam konteks ibadah ini, yaitu menerangkan tentang ini, ragam penjelasan baik dari Al-Quran ataupun hadis, ya, ada berapa ragam utamanya, ragam pokoknya yang kita terima sampai saat ini untuk menjadi dasar kita dalam beribadah. Secara cepat dan singkat, seluruh penjelasan Rasulullah SAW yang menjelaskan kandungan Al-Quran dan dalam hadis-hadis beliau yang diterangkan kepada para sahabat dan sampai kepada kita, umumnya nanti akan terbagi kepada 2 bagian. Perhatikan baik-baik ya. 1, ada yang disampaikan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam berdasar petunjuk Al-Quran yang sifatnya hanya 1 cara saja dan mutlak, tidak ada ragamnya. Mutlak, tidak ada ragamnya. Hanya 1 saja, tidak ada alternatif. Ya, jadi dalam konteks kita menunaikan ibadah, disebutkan 1 cara saja, baik nanti dalam lafadznya misalnya, kan? Atau dalam gerakannya, dan mutlak, tidak ada alternatif yang lain-lainnya. Saya beri contoh. Saat kita menunaikan sholat, teman-teman sekalian, sholat, ya,
Kemudian kita mengucapkan dengan lafaz kan, bertakbir itu kita bertakbir, lisan mengucapkan Allahu Akbar. Jelas. Nah, kalimat Allahu Akbar yang didasarkan kepada petunjuk Rasulullah SAW dalam membuka sholat itu semua ragam. Kalau kita cari dalam hadis-hadis yang menjelaskan dari Nabi SAW, itu semua hanya menggunakan satu lafaz saja, satu cara saja, Allahu Akbar, nggak ada yang lain. Sekalipun Allah memiliki banyak nama-nama yang mulia, sifat-sifat yang mulia yang dikenal dengan Al-Asma'ul Husna, tapi sampai sekarang kita tidak dapati misalnya orang sholat menggunakan pilihan selain Allahu Akbar. Misal Allahur Rahman, Allahur Rahim, Allahul Malik, Allahul Quddus, tidak. Jadi begitu kemudian tangannya diangkat, kemudian lisannya mulai mengeluarkan suara, ya kan? Dengan bertakbir, dengan mengucapkan Allahu Akbar, satu saja. Jelas ya? Ini satu contoh. Nanti banyak contoh yang lain, ya, yang kita bisa hadirkan. Nah, bila kita temukan dalam tuntunan ibadah itu hanya ada satu cara saja dan tidak ada alternatif yang lainnya, ini menunjukkan bahwa seluruh umat Islam yang diminta menunaikan ibadah ini, dia bisa melakukannya dengan satu cara itu. Jelas ya? Karena dipandang mampu melakukannya dengan satu cara itu. Jelas? Baik. Yang kedua, ada yang sifatnya beragam. Jadi di sini menunjukkan satu alternatif. Tidak hanya dengan satu cara saja. Ada yang bersifat bacaan misalnya, atau juga ada yang terkait dengan gerakan misalnya. Pelan-pelan ya. Ada yang sifatnya bacaan, ada yang sifatnya apa? Gerakan. Contoh yang bacaan. Bacaan riwayat Al-Quran yang sampai kepada kita itu bukan dengan satu bacaan, satu cara. Bahkan nanti ulama merumuskan setidaknya ada 7 qiraat. Ya, mutawatirah, 7 qiraat yang mutawatirah diterima dari Rasulullah SAW. Bahkan nanti ada 3 yang masyhur, ya kan? Dan tambahan 4 itu yang syadz, yang tidak bisa dibaca dalam salat dan bukan juga dibaca dalam bacaan Al-Quran, tapi untuk tafsir saja. Ya, yang disepakati itu mutawatirah 7 bacaan. Nah, menariknya teman-teman sekalian, ragam bacaan Al-Quran, kita kan mengenalnya sekarang yang riwayat Hafiz. Ya, pada umumnya yang awam, yang tidak mempelajari, spesialis di bidangnya, yang menangkapnya, itu aja yang kita baca. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin, dan seterusnya. Ya kan? Baik, itu yang kita bacakan. Nah, saat Al-Quran diturunkan, itu kan kondisi masyarakatnya bersuku-suku kan, kabilah-kabilah di Arab itu. Dan setiap suku itu kan punya ciri khas, dialek. Ya, yang bisa dibawa ke dalam bahasa persatuan yang fusha, tapi kadang untuk pengucapan yang fusha ini ada kalau kita belajar di antropologi dan pengaruh geografi itu memberikan sebuah kekhasan kepada lisan itu untuk mengungkapkan atau mengeluarkan suara sesuatu ya terpengaruh oleh keadaan lingkungannya. Ya, ini gampang sekali kalau mau ditafsirkannya. Kalau kita lihat di Indonesia saja misalnya ada yang membaca e dengan e, kan? Sepeda ya baca sepeda saja. Cicahum, cicaheum misalnya kan. Nah, sepeda dengan sepeda itu kan barangnya sama. Kan? Coba cara mengucapkannya bisa berbeda karena pengaruh-pengaruh dialektika lingkungan yang terpengaruh oleh keadaan-keadaan, bisa alam, bisa macam-macam ya dan sebagainya. Tapi menunjuk kepada satu inti yang sama dengan pengungkapan yang berbeda. Nah, di Arab juga lingkungannya kan nggak sama dengan di Indonesia. Ya, Arab itu kalau asal kata Arab dari bahasanya itu adalah tanah yang gersang, ya, gersang, padang pasir yang gersang. Sehingga Jaziratul Arab itu semenanjung area yang mencakup wilayah-wilayah yang dulunya itu keadaannya padang pasir yang gersang keadaannya. Jadi kadang ada badai, kadang macam-macam, sulit tumbuh tumbuhan. Nah, itu setiap tempatnya punya keunikan, ya. Punya keunikan. Jadi ada berpengaruh kepada lisan-lisan yang ditampilkan ketika berbahasa, dan itu fitrah. Ada di Quran surah ke-30, surah Ar-Rum ayat 22 itu. Ya, wa min ayatihi ikhtilafu. Nah, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala menjadikan ikhtilafu alwanikum. Ya, perbedaan-perbedaan, ragam-ragam pigmen-pigmen kulit kalian, ya. Kemudian apa lagi? Wa alsinatikum, dan lisan kalian. Ya, cara kalian bertutur.
Ya, di balik itu semua ada tanda untuk menunjukkan bahwa Allah yang Maha Kuasa untuk menjadikan interaksi itu harmoni dalam kehidupan. Ya, nah ini yang menjadikan ada di antara suku-suku Arab misalnya ada yang nggak bisa shad, sin aja. Jadi kalau lisannya dipaksa mengucapkan shad, dia keluar sin. Ya, nah ada yang nggak bisa shad, nggak bisa sin, bisanya zai. Jadi kalaupun Anda paksa pakai sin, keluarnya zai. Ya ada yang demikian. Ya kita nggak bisa, kenapa kok begitu, kan gampang? Tidak, bagi Anda, bagi saya kita gampang. Bagi orang yang hidup di daerahnya, lisannya terkondisikan untuk seperti itu. Sama aja Anda paksa beberapa tempat di sekitaran kita, atau beberapa provinsi atau daerah, saya kan, itu bukan sepeda. Nah, itu ya. Jadi ada dasar-dasar yang harus disesuaikan. Nah ini gambaran-gambaran ini yang menjadikan nanti riwayat-riwayat di bacaan itu diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Rasulullah, dan bisa dibaca sesuai dengan dialek yang dipahami pada umumnya. Ya, karena itu kita misalnya mengambil dari Hafiz, ya, Hafiz dari Asim. Kalau kita baca ihdinas siratal mustaqim, kita pakai sad. Nanti ada yang baca pakai sin, ihdinas siratal mustaqim. Nanti ada yang baca pakai zai, ihdinas siratal mustaqim. Maknanya sama, serupa. Bahkan nanti ada yang kesulitan mengungkapkan a. Jadi kalau kita ungkapkan a, dia pakai imalah ya, anak, ane, gitu kan. Anta, ente, gitu kan. Nah ini kalau dia kita bacakan a, dia ke itu ada imalah, ada cenderung ke-nya. Maka nanti ada turunan bacaan itu bisa dengan menggunakan imalah. Ya, karena itu nanti ada riwayatnya, misalnya Imam Hamzah punya 2 murid, Khalad dengan Khalaf, itu ada imalahnya. Ya, Waras juga ada imalahnya. Seperti kalau kita baca wadduha, itu nanti bacanya wadduha. Wadduha wal laili idza saji. Ya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ya, itu maknanya sama, nggak ada perbedaan. Nah, ternyata ragam ini, alternatif bacaan ini sifatnya untuk memudahkan. Karena agama ini, dinul Islam, Allah turunkan untuk memberikan kemudahan dalam berkehidupan. Jadi ad-dinu itu yusrun wala usrun. Agama itu memberikan kemudahan, bukan kesulitan. Makanya ngasih solusi, bukan menyulitkan. Jadi kalau Anda nanya sesuatu, fatwa dalam agama, itu kan artinya minta kemudahan, minta solusi. Jadi kalau ada fatwa yang sifatnya menyulitkan, yang tidak rasional sifatnya, ya, tapi ada yang memang memberikan kesulitan, tapi nilainya rasional, supaya tidak memudah-mudahkan. Seperti seorang raja yang dia tahu kalau dia itu berhubungan di siang hari saat puasa Ramadan, dia punya 3 alternatif. Ya, bisa apa? Bisa puasa 2 bulan berturut-turut, kemudian dia juga bisa memberi makan 60 anak yatim, kan, diantaranya. Jadi ketika dia kemudian melakukan itu, dia datang kemudian kepada mufti. Dia mengatakan, saya mau ngasih makan aja 60 anak yatim. Ya, kata muftinya, nggak bisa, Anda harus puasa 2 bulan berturut-turut. Kok begitu katanya? Ya kalau Anda misalnya memilih bisa seperti itu, gampangnya Anda bisa melakukan setiap hari. Lalu dengan gampangnya Anda kasih makan 60 orang miskin. Tidak begitu. Maka itu kadang-kadang diberikan hukum ketat, bukan untuk menyulitkan, tapi menghambat, memudah-mudahkan agama. Tapi prinsip dasar dari keagamaan itu meringankan. Ya, karena itu saking ringannya nanti, ya, tapi bukan untuk diringan-ringankan, karena memberikan kemudahan dalam kehidupan. Bahkan yang haram pun dalam satu kondisi tertentu, itu bisa sementara bersifat memudahkan, itu bisa jadi halal untuk sementara, sepanjang memberikan dorongan kemudahan untuk mencari yang halal lagi. Nah ini kasusnya nanti banyak. Ya, seperti terjebak dalam satu tempat terasing, di pegunungan, atau di hutan dan sebagainya, nggak ada yang lain kecuali ada daging yang diharamkan seperti babi misalnya, ya itu boleh kemudian ya Anda dapati, dimasak dan sebagainya, ya kan? Tapi Anda makan sekedar untuk menutupi lapar yang sangat saja, bertahan hidup sambil mencari yang halalnya lagi untuk sementara. Nah itu turunan-turunan yang memudahkan ini. Jadi saya mau katakan sekali lagi, Anda akan temukan ragam-ragam alternatif seperti di bacaan, yang sifatnya satu bisa memudahkan, yang kedua karena hikmah tertentu. Hikmah yang melahirkan bisa jadi tambahan pahala, atau penunjuk pada keistimewaan. Ya, ini penting, ini jarang sekali diturunkan. Ini kalau kita belajar di kampus, ini bisa Anda temukan sampai 1 semester belajar ini. Ya. Saya ambil contoh begini. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam bacaan Al-Fatihah, ketika dipraktikkan saat ibadah, dalam sholat. Bismillahirrahmanirrahim, itu ada 4 cara. Cara membacanya, 4 cara. 1, bisa dibaca dengan jahar, Bismillahirrahmanirrahim sekali. 2,
bisa tidak dibaca sama sekali, langsung Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 3, bisa dibaca dengan sir, silent, Bismillahirrahmanirrahim. Baru jaharnya Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 4, bisa dibaca dengan jahar, rakaat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Selanjutnya rakaat kedua tidak dibaca sama sekali. Ada 4 cara. Nah, perbedaan ini muncul, cara membaca ini bisa ada 4 ragam karena satu hikmah tertentu. Ya, apa kisahnya? Ketika surah-surah Al-Quran mulai banyak turun, ya, Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, sahabat junior, itu bertanya pada Rasulullah. Ini kefakihan Ibnu Abbas. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, tidakkah Allah menurunkan satu pemisah yang memisahkan antara surat satu dengan yang lainnya? Ya, karena aku khawatir orang-orang menduga antara surat satu dengan yang lain bersambung. Ya, dulu belum ada pemisah, karena kan saat turun itu kita tidak temukan misalnya pembatas seperti di mushaf seperti sekarang ya. Itu kan membatasi. Ya, bukan ayatnya loh, itu pembatas-pembatasnya itu. Batas-batas-batasnya. Kan ketika dibacakan ini Al-Falaq, kan An-Nas, dari Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, itu kan nyambung kan? Nyambung semuanya. Maka karena pertanyaan ini, hikmah pertanyaan ini, Masya Allah, Allah turunkan. Apa yang diturunkan? Ya, ayatun munfasilah. Ayat tersendiri, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka sekarang kita dapati, di setiap mushaf itu kan ada pemisahnya Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya kan? Kecuali yang di At-Taubah itu kan? Yang di At-Taubah tidak digunakan Bismillahirrahmanirrahim, tapi nanti akan ditemukan di An-Naml. Ya, innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga jumlah Bismillahirrahmanirrahim tetap sama 114 jumlahnya. Ya, kenapa di At-Taubah itu tidak menggunakan Bismillahirrahmanirrahim di awalnya? Karena ini ayat pembuka izin untuk membela diri dalam suasana invasi militer. Jadi ketika diserang, yang tadinya bersabar, tapi ini sudah semakin membahayakan, ya, sudah bisa meleburkan keadaan dan bisa menyakiti banyak orang, maka diminta untuk merespon dengan membela diri. Sedangkan suasana militer itu, peperangan itu kan tidak menghadirkan kasih dan sayang. Ya, adapun Bismillahirrahmanirrahim itu kan ayat pengantar kepada kasih dan sayang. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dalam perang nggak ada kasih sayang. Ada orang nembak pakai kasih sayang. Mohon izin ya, kalau sakit mohon maaf, nembak dulu, dor gitu. Maaf ya, sakit enggak? Kan nggak ada begitu. Ya, karena itu di surah Al-Bara'ah atau At-Taubah tidak menggunakan Bismillahirrahmanirrahim, langsung bara'atum minallah, ya kan? Nah, jadi dan seterusnya. Nah, ini yang menunjukkan kesan bahwa Bismillahirrahmanirrahim ketika turun itu atas pertanyaan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, turun sebagai pemisah surat yang satu dengan surah yang lainnya. Nah, ketika turun Bismillahirrahmanirrahim itu, apa respon Rasulullah ketika membaca Al-Fatihah? Ya, respon Nabi itu, beliau kadang membacakannya dengan jahar, Bismillahirrahmanirrahim, kan? Untuk memberikan hikmah tertentu dalam bacaan, sekaligus juga penambahan pahala kalau kita ucapkan. Kan Nabi juga ketika melafadzkan, ya mustahil kalau nggak dilafadzkan oleh Nabi itu, ya tidak mendatangkan sesuatu. Jadi ketika Nabi lafadzkan, berarti ada hikmah di dalamnya. Boleh dilakukan, dan juga ketika dibacakan, berlaku hadis itu kan, karena itu pun bagian dari Al-Quran. Ya kan? Setiap hurufnya ada pahalanya. Nah, jadi ketika Nabi kemudian setelah turun Bismillahirrahmanirrahim membaca Al-Fatihah dengan jahar Bismillahirrahmanirrahim, ya. Kadang di satu kesempatan beliau tidak bacakan Bismillahirrahmanirrahim, ya. Ya, karena itu jangan heran ketika Anda menemukan misalnya hadis-hadis Abu Bakar, saya pernah sholat di belakang Abu Bakar, di belakang Umar bin Khattab, belakang Utsman, belakang Ali. Ini kan mereka tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya, kapan itu ya berlakunya? Kapan dibacakannya langsung Alhamdulillahirrabbilalamin itu? Itu fasenya ketika Nabi bacakan sebelum turun Bismillahirrahmanirrahim. Bacanya Alhamdulillahirrabbilalamin. Setelah turun itu, kadang ketika Nabi mengimami di belakang orang-orang yang fase awal langsung Alhamdulillah. Kadang Nabi bacakan Bismillahirrahmanirrahim jahar untuk menunjukkan sifat Bismillahirrahmanirrahim dan keutamaannya. Kadang-kadang disirkan, kadang dibaca rakaat pertama, selanjutnya tidak. Untuk menunjukkan hikmah. Dari situ kemudian ada ragam bacaan untuk memilih. Ya kan? Ada yang bisa mengambil, mau ngambil Bismillahirrahmanirrahim jahar, boleh. Ada contohnya dipraktikkan Nabi. Ada yang mengambil dengan sir, boleh. Ada contohnya praktikkan Nabi. Sampai nggak dibaca pun, boleh. Yang salah itu kan yang tidak sholat. Tapi yang paling penting adalah ketika Anda membaca, ataupun tidak memilih membaca, Anda tahu hikmahnya, dan bisa mengerti bagaimana turunan pahalanya. Jelas ya? Apakah kalau saya nggak baca, nggak dapat pahala? Hei,
Jangan dilihat kepada bacaannya juga. Kalau Anda niatkan untuk mengikuti Nabi pun, saya ingin keteladanan Nabi, saya pilih yang ini karena saya merasa kuat dalilnya di sini misalnya. Kalau Anda pilih untuk mengikuti Nabi, ada pahala juga. Nah, jadi fikih itu lunak gitu ya. Ya, sepanjang sesuai dengan kaidah. Ya, yang repot itu kalau nggak belajar, ini yang repot, bisa berpotensi melahirkan gesekan-gesekan. Ya, jadi nggak ada kaitan dengan isu-isu misalnya, kalau baca Bismillah jahar, oh ini NU, kalau sir itu Muhammadiyah atau yang lainnya. Ya, atau alumni sini, tidak, nggak ada hubungan dengan itu. Dari dulu sudah ada. Nanti saya terangkan saat masuk ke sini per kasus. Ya, semakin lebih jelas lagi. Ini baru contoh. Ya. Jadi ini gambarannya. Kalau Anda menemukan ragam, ini ragam yang menjadi alternatif baik dari segi bacaan ataupun gerakan, boleh jadi ada kemudahan di dalamnya atau karena hikmah tertentu dari satu peristiwa yang terjadi yang menghadirkan sebuah pendalaman ilmu kepada kita dan perluasan wawasan. Gerakan tadi sudah saya contohkan. Ya. Ketika bergerak saat akan posisi berpindah sujud itu, ya tadi sudah saya sampaikan, ada keragaman baik yang menggunakan telapak tangan ataupun menggunakan lutut ketika akan sujud itu, dalilnya sudah saya ungkapkan, tempatnya di mana, urutannya apa, hikmahnya juga apa. Jadi kalau kita dapatkan beraneka ragam ini, ya bukan berarti oh ini ada pilihan-pilihan. Ya, betul itu pilihan alternatif, tapi hikmahnya yang kita cari. Apa nih? Oh, ini kemudahan. Cari yang paling mudah. Yang sekiranya bisa kita lakukan dengan cara yang terbaik. Nah, semua yang ragam ini, yang di sini, ya, jalur yang ini, ya, ini pendekatan yang di atas yang tadi saya tunjukkan, al-jam' wa taufik. Semua ragam yang ini, jalur yang ini, teman-teman sekalian, ketika sampai kepada kita, termasuk juga nanti dengan yang ini, ya, dengan yang satu ini. Ketika sampai kepada kita, itu ada beberapa bentuk. Satu, bentuk pertama, disampaikan dengan dalil penjelasan, plus contoh. Jadi, Nabi menjelaskan, kalau sudah bicara dalil, kan ke sini kan? Ini, referensi pokok, Al-Quran dengan hadis. Jadi kalau kita bicara dalil, itu sumber hukum. Ini, Al-Quran dengan hadis. Jelas ya? Nah, jadi ketika nanti Nabi SAW menjelaskan kepada kita, misalnya ada perintah ibadah nih. Perintah itu kalau diperintahkan kepada Nabi, maka sumbernya dari Allah langsung. Ya, kita ambil langsung saya lewat Al-Quran. Kita ambil contoh ke sini, sholat, saya diperintahkan ya, turunan ke sini. Misalnya sholat. Baik. Quran surah kedua misalnya, ayat ke-43. Ini kan bentuk perintah pertama. Katanya bentuk perintah. Sholat. Wa aqimus sholata, dan dirikanlah kalian sholat. Kan? Wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Baik ya. Ini bentuk perintah pertama. Kalau yang Al-Baqarah ayat 3 kan bentuknya fi'il mudhari. Itu penanda ciri keimanan. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Tapi bentuk fi'il amr pertama di Al-Quran Al-Baqarah ayat 43. Kalau spesifik kepada Rasulullah dengan penjabaran, penalaran, dan penerapan hukum fikih, itu yang kemarin saya sampaikan, Quran surah ke-29 Al-Ankabut ayat 45. Utlu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Kan? Yang ini bentuk tunggal, yang ini bentuk jamak. Secara singkatnya, diperintahkan sholat. Jadi kalau misalnya kita ingin tanyakan tentang ibadah, ini ada ibadah nih. Ya, perhatikan, ini kaidah yang paling dasar. Ibadah. Maka yang pertama kali harus dicari adalah, ada nggak perintahnya, dalilnya nih? Ingat ya? Jadi kalau terkait ibadah itu, yang dicari perintahnya. Dalilnya apa? Dalil perintahnya. Bukan larangan, awas hati-hati, bukan larangan. Yang dicari perintahnya, kalau terkait ibadah. Misalnya sekarang sholat nih, cari perintahnya, ada nggak dalam Al-Quran? Karena ibadah itu diikat dengan perintah. Jelas ya, dunia diikat dengan larangan. Jangan salah menyimpulkan ya, ini kaidah dasarnya. Jadi kalau Anda mau mencari yang terlarang dalam ibadah, mungkin tidak ditemukan. Contoh misalnya, boleh nggak saya sholat subuh 3 rakaat? Kita katakan, nggak boleh. Terus Anda katakan, kan nggak ada larangannya. Coba Anda cari di Al-Quran, ada nggak larangan sholat subuh 3 rakaat? Di hadis larangan 3 rakaat, nggak ditemukan.
Ya, memang ibadah itu yang dicari bukan larangan, perintahnya. Perintahnya 2, gitu aja. Ya kan? Kalau perintah 2 berarti terlarang untuk mengerjakan selain 2, kan selesai. Nah, jadi semua yang terkait dengan ibadah itu yang dicari apa? Itu adalah perintahnya. Jelas ya? Sebaliknya, dunia yang dicari larangannya. Jadi semua yang terkait dengan dunia itu larangan, bukan perintahnya. Jelas ya? Makanya yang berbicara tentang dunia itu kan yang dimunculkan di Al-Quran itu rata-rata yang haram-haramnya kan, untuk menunjukkan yang ini yang nggak boleh, yang lainnya boleh semua, ya kan? Hurrimat alaikumul maitatu waddamu, dengan Al-Maidah ayat yang ketiga itu, ya, diharamkan bagi kalian itu kan bangkai, darah, ini itu yang haram, selain itu boleh semua. Maka berapa banyak yang boleh, ya kan? Nah, maka jangan tanyakan kebolehan dalil minum jus buah naga misalnya. Ya nggak usah dicari perintahnya, kalau nggak ada larangannya ya minum, ya kan? Ya alpukat ya silahkan makan, ya karena urusan dunia itu yang dicari apa? Larangannya, bukan perintahnya. Nah, larangan itu nanti biasanya erat kaitannya dengan sikap kita. Sikap kita terhadap benda-benda yang kita gunakan untuk beraktivitas itu. Makanya hukum itu terkait dengan perbuatan. Ya, hukum terkait dengan perbuatan. Kecuali nanti ada benda-benda tertentu yang secara spesifik diharamkan. Ya, karena hikmah tertentu. Kembali ke sini. Nah, kita ambil perintahnya sholat. Sudah ada perintah nih. Nah, ketika diperintahkan sholat ini, dalil sudah ditemukan. Kita ambil contoh. Dalilnya sudah ada, apa? Ini Al-Baqarah misalnya ayat ke-43 contohnya, atau Al-Ankabut ayat ke-45. Banyak nanti, ada terkait waktunya, ada terkait dengan hikmahnya dan sebagainya. Banyak sekali terkait dengan sholat ini karena memang amalan pokok, ya. Nah, sekarang ciri khas pertama dari ibadah yang diperintahkan ini atau dijelaskan oleh Rasulullah, pertama ada dalil dan contohnya. Karena itu ketika turun dalilnya, wa aqimus shalah, Nabi langsung menjelaskan dan mencontohkan seketika. Karena itu kita temukan dalam kitab-kitab hadis yang sampai kepada kita, karena kalau berbicara penjelasan Nabi kan di hadis, kan? Kalau kita ingin melacak hadis-hadis Nabi, kita kan ada di sini posisinya nih, jauh sekali, setelah 15 abad. Ya, maka cari sanadnya lewat sanad. Dalam kitab hadis kita temukan. Di Al-Bukhari misalnya ditemukan, di Sahih Muslim ditemukan, cari kitab-kitab hadis. Ya, kalau mau paling gampang cari kitab sunan, karena kitab sunan itu disusun berdasarkan urutan fikih. Nanti masuk kitabus shalah. Di kitabus shalah itu kita temukan bagaimana Nabi menjelaskan. Ya, seperti di hadis Muslim misalnya, nomor hadis 397. Ketika Nabi menjelaskan kepada Khalad ya bin Rafi', ya, ketika Khalad ini salat, datang ke Masjid Nabi, kemudian salat, ya Nabi berada di sudut yang lain setelah tuntas mengerjakan salat, ya tsumma atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengucapkan salam. Kata Nabi, "Waalaikumsalam warahmatullahi, irji' shalli fa innaka lam tusalli." Kamu balik lagi salat karena kamu belum salat. Ya, sampai 3 kali, sampai kemudian diajarkan oleh Rasulullah. Singkatnya diajarkan. Ya, idza qumta ila shalah, kalau kamu ingin salat dengan sempurna, asbighil wudu, ya sempurnakan dulu wudu'mu, tsumma istaqbilal qiblah, menghadap ke arah kiblat. Setelah itu diajarkan dari takbir sampai dengan salam. Nah, ini adalah bagian yang pertama tentang bagaimana Nabi menerangkan tentang penjelasan ibadah itu baik dengan dalil dan contohnya. Jadi saya ingin menjelaskan bahwa ciri tipikal pertama dari konsepsi ibadah itu ketika dilakukan, bagian pertamanya ada dalil, ada contoh. Dan contohnya jelas. Seperti sholat. Kalau sudah seperti ini, maka nggak boleh beda. Nggak boleh beda, nggak boleh kreatif sendiri. Ya, Nabi contohkan takbir begitu, ya begitu. Ya, bicaranya pakai seperti itu, ya seperti itu. Ya, suara yang dikeluarkan misalnya berbahasa Arab, ya bahasa Arab. Jadi jangan sekali-kali bikin kreativitas tersendiri, karena sifatnya ibadah. Ibadah itu sudah diikat tuh. Kalau sudah ada dalil contoh, ya nggak boleh beda, nggak boleh keluar dari situ. Allahu Akbar, nggak usah pakai penerjemah. Ya, jangan sampai misalnya sholat ada asisten imam di samping yang menerjemahkan, nggak usah, nggak perlu. Nggak perlu seperti itu. Ya Allahu Akbar, Allah Maha Besar, sampingnya menerjemahkan, nggak usah. Ya, karena semua kalau ikut sholat, sudah sesuai, spesifik. Dan hikmah Allah menjadikan sholat itu dimudahkan bagi setiap muslim untuk memahaminya, untuk mempelajarinya. Coba lihat anak kecil sekarang aja. Usia 3-4 tahun, anak saya yang kecil-kecil itu. Ya kan? Sudah bisa bacaan sholat, sudah bisa gerakan sholat. Itu hikmah Allah menjadikan sebelum baligh pun, itu sudah tertanam. Ya, di mana ada satu ragam ibadah di dunia ini, ya, yang mengajarkan kepada penganutnya, ya, dengan seperti ini. Dengan bahasa aslinya, bahasa asalnya, gerakan-gerakannya, yang bahkan sebelum balik bisa menguasainya. Kalau Allah nggak mudahkan, mustahil seperti ini. Ya, ini kan nggak mudah gitu. Dan memberikan dorongan kuat untuk mempertahankannya. Ya, dari menjawab seruan dan sebagainya. Ini gambarannya. Jadi, pertama secara singkat ada dalil, ada contoh. Yang kedua, ada dalil,
plus contoh. Tapi contoh ini bersifat sementara. Sementara. Atau kasuistis sifatnya. Karena kasus tertentu. Ya. Ini masih dalam ragam ibadah. Ya. Ragam ibadah. Kasus pertama, dalil, contoh-contohnya jelas. Dan sifatnya dikerjakan. Jelas, sempurna, selesai. Ini dalilnya ada. Plus contohnya. Ya kan? Nah, contohnya bersifat apa? Sementara, kasuistis sifatnya. Baik. Contoh apa misalnya? Kunut. Persoalan kunut. Kunut ada. Nabi pernah kunut. Ya. Karena satu kejadian itu, ya ini viral sekali kisahnya. Sahabat-sahabat Nabi banyak di awal-awal masa Islam kedatangan dari distrik Bir Maunah itu, ya minta supaya dikirimkan kepada Rasulullah. Ini ada satu desa, bedol desa masuk Islam, tolong dikirimkan ahli-ahli Quran, pengajar. Maka Nabi banyak kirimkan para ahli Quran. Ternyata ketika sampai di satu lokasi, ya dikhianati itu semua, ya mereka kemudian dieksekusi, dibunuh dan sebagainya. Ya hikmah Allah menjadikan mereka wafat dalam keadaan syahid seluruhnya. Ya lalu sampai beritanya kepada Rasulullah dan Rasulullah SAW kemudian berdoa. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya untuk memberikan hukuman-hukuman kepada mereka. Ya, Allahumma al'an kadza, Allahumma adzibhum, ya Allah tolong Bani Fulan itu hukum, mereka telah berdusta begini dan sebagainya. Ya, ada riwayat menyebutkan di beberapa kesempatan sholat, ada yang menyebutkan ketika terjadi dalam sholat subuh, ada yang menyebutkan riwayatnya ketika akan ruku, ya kan? Ada yang menyebutkan ketika bangkit dari ruku dan sebagainya. Berlangsung itu. Sampai Allah menurunkan Quran surah ketiga Al Imran ayat 128. Ya. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya hak untuk menghukum itu atau menetapkan sesuatu itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian Allah meluruskan, membenarkan apa yang dirasakan Nabi, lalu mengarahkan kepada jalan yang paling ideal, yang paling pokok, ya kan? Maka boleh jadi orang-orang ini punya kesempatan, karena kan di fase awal dakwah, Allah membimbing Rasulullah di fase awal dakwah itu ya untuk memunculkan sifat rahmatnya, melatih dengan situasi-situasi supaya muncul sifat rahmatnya. Ya boleh jadi orang-orang ini ke depan ya bisa jadi lebih baik, bisa mendapatkan hidayah karena ketidaktahuan dan sebagainya. Maka ini muncul ya suatu jalan yang diberikan oleh Allah, penguatan kepada Rasulullah SAW, membenarkan apa yang dirasakan Nabi dan mengarahkan kepada jalan terbaik ya untuk doa-doa yang terbaik ya, bagi umatnya, sehingga yang ini pun masih punya kesempatan. Ya boleh jadi bisa bertobat, bisa lebih baik dan sebagainya. Sedangkan yang wafat mendapatkan status syuhada, status kemuliaan. Ya, maka apa yang terjadi? Setelah turun itu, Nabi mengalihkan, kemudian mengajarkan doa kepada Al-Hasan dan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Apa doanya? Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma atait, wa qini syarra ma qadait, dan seterusnya. Ya kan? Nah, jadi ketika itu diturunkan kemudian mengajarkan, nah ada beberapa riwayat. Satu mengatakan Nabi tidak mempraktekkan itu kembali, selesai. Jelas ya, sampai di situ. Jadi dalam kesempatan salat-salatnya, termasuk subuhnya tidak mengerjakan kembali. Ada beberapa menyebutkan seperti Ibnu Umar, ya Nabi masih praktekkan gitu kan, kadang-kadang dipraktekkan. Ada riwayat ini. Yang lain mengatakan, yang ini kan wajar, tadi saya katakan di awal. Nabi kan nggak sholat di satu tempat, ya kan? Karena ada keperluan sholat ke sini, karena ada keperluan sholat di sini. Boleh jadi di satu tempat di sini Nabi tidak melakukannya, tempat lain misalnya Nabi pernah mengerjakannya. Tapi semua sepakat bahwa doa ini diajarkan. Ya, dalilnya ada, lalu dicontohkan, walaupun contohnya bisa sifatnya sementara. Akhirnya apa? Ulama ada yang membaca. Gimana cara membacanya? Yang pertama, oh karena Nabi sudah mengajarkan, dan juga diturunkan hadis itu atau bacaannya kepada sahabatnya pada saat itu, dan prakteknya itu dipraktekkan oleh sahabat, dan Nabi tidak melarangnya. Ibnu Umar mempraktekkan sampai hayatnya, tidak dilarang oleh Rasulullah SAW. Nabi meninggal duluan tentunya, ya, tapi sampai sepeninggal Nabi tidak pernah melarang Ibnu Umar mempraktekkan itu, ya kan? Artinya kan boleh. Yes, ya, kan dalilnya juga ada. Contohnya sementara sifatnya. Bahkan Ibnu Umar mengatakan kadang Nabi mempraktekkan. Kemudian apa yang terjadi selanjutnya? Nabi karena tidak lagi mempraktekkan ini, ada riwayat lain Nabi tidak mempraktekkan, maka ada yang memilih sudah, mesti gak usah dipraktekkan. Seperti Abu Hanifah memilih tidak kunut. Karena apa dalilnya? Sederhana. Saat itu Nabi kemudian kunut, setelah turun ayat gak kunut lagi. Berarti kata beliau kesimpulannya udah gak usah pakai kunut. Ya kan? Yang melihat bahwa itu diizinkan oleh Rasulullah, diajarkan doanya, bahkan dipraktekkan, dan Nabi membiarkan itu, ini menunjukkan kebolehan.
Dan kalau diajarkan oleh Nabi berarti ada nilai-nilai kebaikan, maka dipraktikkan. Siapa yang ambil praktek itu? Imam Malik misalnya. Imam Malik itu beliau kunut dan mempraktikkan kunut. Dan Imam Malik itu imam ahli Madinah. Ya, tinggal tumbuh di Madinah sampai wafat di Madinah. Ya, lahir tahun 93 Hijrah, wafat 179 Hijrah. Ya, dan kakeknya Imam Malik itu namanya Malik juga. Ya, jadi Malik bin Anas bin Malik. Malik itu punya bapak namanya Anas, punya kakek namanya Malik. Malik ini kakeknya Imam Malik, kakeknya namanya Malik lagi. Itu kibar tabi'in, tabi'in yang sangat populer juga, yang membawa jenazahnya Utsman bin Affan saat akan meninggal. Itu kan ada 4 yang angkat, salah satunya kakeknya Imam Malik, gitu ya. Nah, Imam Malik itu kunut. Kunutnya kapan? Kunutnya sebelum rukuk. Sebelum rukuk, mengambil riwayat yang sebelum rukuk, tapi sir, silent, enggak jahar. Makanya kalau di negara-negara yang praktikkan mazhab Maliki sesuai dengan jalur ini yang keragaman tadi, nah itu kunut nanti sebelum rukuk. Jadi setelah misalnya Allahus Samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dia baca Al-Ikhlas dari qul huwallahu ahad sampai selesai, itu diam sejenak, itu sedang kunut sebelum rukuk. Biasanya Imam Malik. Imam Asy-Syafi'i memilih riwayat yang jahar. Setelah rukuk, i'tidal, sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamd, selesai. Baru kemudian imamnya kalau berjamaah, Allahumma hdina fiman hadait, kalau sendirian Allahumma hdini fiman hadait. Nah, Imam Ahmad memilih kasuistisnya. Ini kan kasusnya ketika ada satu kejadian. Umat Islam kemudian terdolimi pada saat itu, sulit untuk ditolong dalam keadaan tertentu, minta pertolongan kepada Allah dalam kebaikan-kebaikan. Maka karena kejadian itu aja kemudian kunut. Setelah itu yang didapati Nabi nggak kunut. Kalaupun mengajarkan, ada mengajarkan. Ya, riwayat yang terbatas mempraktekkan dan sebagainya. Maka Imam Ahmad menyimpulkan, diambil jalan tengah. Kalau ada kejadian tertentu saja, maka dipraktekkanlah kunut itu. Kejadian tertentu yang menuntut support doa disebut nazilah. Maka kunutnya dikenal dengan kunut nazilah. Jelas sampai sini ya? Nah, tapi semua persoalan kunut itu kembalinya ke sini. Ada dalil, ada contoh. Contohnya sifatnya sementara. Jadi kalau masih yang seperti ini, masih boleh dilakukan. Karena patokannya masih ada. Dalil ada, contoh ada. Walaupun sifatnya sementara. Ya, jadi kalau ada yang melakukan kunut, itu sah, boleh dilakukan. Dalilnya ada. Ya, contohnya ada, walaupun sementara. Karena kaidah mengatakan dalil, kalaupun contoh sementara, boleh dilakukan. Jelas ya? Nah, kalaupun ada yang tidak kunut, boleh juga. Karena sifatnya kan tidak mengikat. Jelas ya? Ya, sifatnya tidak mengikat. Jadi, kalaupun ada yang nazilah silahkan, tidak kunut silahkan, kunut silahkan. Yang salah, yang tidak sholat subuh. Ya, jadi jangan sampai nanti menyebut bahwa apa yang dikerjakan orang-orang ini misalnya, wah ini menyimpang dari ketentuan petunjuk Nabi. Ya kan? Ketentuan petunjuk Nabi itu yang diikuti, ini kan tadi saya kerangkan. Ini Quran, penjelasannya hadis. Kalau sudah jadi pedoman diikuti, maka hadis ini nanti terminologinya berubah menjadi sunnah. Kan? Ya, mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sudah jadi pedoman kehidupan, kita ikuti, jadi sunnah. Jelas ya? Pelan-pelan. Sudah? Keluar dari sini disebut bid'ah namanya. Lawannya bid'ah. Mengerjakan sesuatu yang sama sekali tidak berdasar kepada ini pedoman yang dipraktekkan atau ditunjukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini masih ada dalilnya. Ini ada dalil, ada contohnya, berarti masih oke. Ini nggak ada masalah di sini. Ya, yang ini, nah ini yang jadi kadang-kadang jadi persoalan. Ya, ini ada dalilnya ada, contohnya ada. Ini dalil aja masih ada, masih kuat. Contoh sifatnya sementara. Kalau ada ini masih masuk kategori di sini. Ya, jadi tidak masuk dalam kategori bid'ah. Jadi jangan pernah katakan misalnya orang yang kunut itu bid'ah, ya, atau yang kunut menyebut kepada yang tidak kunut misalnya, ini kurang sunnah dan seterusnya. Nggak perlu, ya nggak perlu. Silahkan memilih mau kunut silahkan, tidak silahkan. Lalu bagaimana Ustaz tentang hadis yang di An-Nasai, ada sahabat yang ketika diinformasikan tentang kunut mengatakan bid'ah. Nah, sampai tuntas belajarnya. Sampai tuntas, saya pernah jawab itu saat saya dulu ya nggak apa-apa lah gitu kan, ya menerima pandangan-pandangan tertentu, saya jawab pakai buku. Setelah saya tulis buku, diam semua gitu kan. Salah satunya saya jawab tentang itu, salah satunya ya di An-Nasai itu ada yang hadis yang menerangkan bahwa ketika dikonfirmasi sahabat tentang kunut yang mengatakan itu bid'ah. Lihat dulu tipikal hadis itu, kalau kita ngaji hadis tuntaskan. Sahabat-sahabat itu kan tadi saya katakan ya, mereka menyertai Nabi dalam aktivitas yang sesuai dengan keadaannya. Kan Nabi tidak menetap di satu tempat sepenuhnya. Ya kan? Dari Mekah, hijrah ke Yathrib di Madinah. Madinah kan nggak semuanya utuh di Madinah juga.
ya, karena ada keperluan ke Badar, ke Uhud, ke Quba, kemana. Nggak semua sahabat menyertai ke situ. Ya, apakah ketika Nabi ke Quba, semua ke Quba, Madinah kosong? Ya, semua ke Badar, semua ke Badar. Ini kosong, tidak begitu kan? Ada yang ikut ke sini. Kan kasusnya juga, masih ingat kan yang kiblaten itu? Kasusnya kan apa yang terjadi ketika Nabi sedang dijamu, kan, makan siang, tiba-tiba turun ayat kan? Jawaban dari doa Nabi SAW yang menunggu supaya kiblat itu terarah ke Ka'bah sampai turunnya Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Itu ketika turun Nabi sedang bukan berada di Madinah. Ya, kalau sekarang itu masuk wilayah Madinah luas. Kalau dulu kan terbatasnya di dekat Masjid Nabawi saja. Ya, sedang di luar. Yang menerima info ini sholat dengan Nabi. Begitu Nabi sholat, ya, ada riwayat menyebutkan sholat zuhur, ya kan? Di pertengahannya kemudian Nabi berputar 180 derajat mengarahnya ke arah mana? Ke arah Masjidil Haram. Jamaah pun ikut berputar, ya. Begitu pulang ke Madinah viral ini. Tadi turun ayat katanya kan? Ya, turun ayat begini, kita sudah pindah kiblat. Yang di sini sudah sholatnya masih menghadap ke Masjidil Aqsa. Bertanya-tanya mereka gimana status sholat kami. Nah, ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang setiap peristiwa itu nggak semua mengalami. Nah, maka ketika ini bertanya turun yang 143 itu. Ya, wa maka Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan apa yang dikerjakan dengan iman. Maka sholat disebut dengan iman. Makanya sholat itu pembuktian iman. Ini korelasi antara ibadah dengan akidah. Karena itu orang yang menghadap kemanapun, ya, atau karena ketidaktahuannya dia kerjakan karena imannya, masih diberikan pahala, dibenarkan oleh Al-Quran peristiwa itu. Ya, ini saya ingin jelaskan peristiwa itu dulu. Nah, kalau sahabat sudah dapatkan apa yang mereka lalui dari Nabi, langsung ngelihat sendiri, mereka akan konsisten mengerjakan itu saja. Karena itu yang mereka saksikan. Ya, dan biasanya menepikan yang lain. Ya, itu aja pokoknya dikerjakan itu. Apalagi kalau belum pernah tahu. Kalaupun tahu dari yang lain, tapi mengalami, misal kasus bismillah nih, ya. Ya, Abu Bakar tahu, Umar tahu, dan sebagainya. Bisa tahu ini bismillahirrahmanirrahim turun. Tapi karena mereka mengalami sholat di belakang Nabi, yang pakai alhamdulillahirrabbilalamin, ya, yang tidak menggunakan bismillahirrahmanirrahim sebelum turun, maka yang dipraktekkan yang alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat yang menerima bismillahirrahmanirrahim dipraktekkan yang bismillahirrahmanirrahim. Demikian seterusnya. Ya, kasus kunut juga demikian. Ada sahabat yang ketika menyertai Nabi, kan Nabi baca itu menyertai di belakangnya. Ada yang tidak menyertai Nabi, yang dia tidak tahu dengan itu. Karena tidak tahu, maka dia konsisten dengan apa yang tidak pakai kunut saja. Jadi perkataan bid'ah itu bukan untuk menyalahkan yang lain yang praktekkan dari kalangan sahabat, bukan. Tapi untuk memberikan kesan kepada dirinya, saya tidak ingin mengerjakan sesuatu yang saya nggak tahu. Dengan saya tidak mengalami itu. Itu maksudnya. Jadi kalau kita ngaji sampai ke titik itu, kita akan mengerti. Jadi ada istilah-istilah yang nggak bisa kita pahami dengan terjemahan. Harus masuk ke situ. Bahkan di ilmu hadis itu, kalau kita tahu la ba'sa bihi, itu Yahya bin Ma'in, yang dimaksud Yahya bin Ma'in, la ba'sa bihi itu apa? Apa bedanya dengan ahli hadis yang lainnya? Imam Zahabi itu ketika melihat la ba'sa bihi, apa yang dimaksudkan dengan itu? Itu istilah itu aja, di kalangan ahli hadis itu bisa beda. Ya, makanya jangan sembarangan kalau nggak tahu tentang hadis atau ilmu hadis, jangan sembarangan kita menilai sesuatu, itu bisa keliru. Ya, istilah saja, itu sunnah aja. Anda harus tanya, ini istilah usul fikih, istilah fikih, atau kawaid fikih, atau ilmu hadis. Ya, karena nanti pendekatannya bisa berbeda. Ya, jadi kesimpulan cepatnya gini, kesimpulan cepatnya adalah, kalaupun nanti ada yang kunut, atau sifatnya begini, dalil, contoh-contohnya sementara, itu masih boleh dikerjakan. Ya, jadi jangan sampai menyebut itu bid'ah. Itu keliru. Jelas ya? Atau sebaliknya, kalau tidak ada yang kunut pun, ya, ini contoh ya, contoh tentang kasus kunut, jangan disebut sunnahnya nggak sempurna. Sampai dipaksa sujud sahwi misalnya, itu nggak usah. Jelas ya? Nah, ini gambaran. Yang ketiga, ada yang lebih dahsyat lagi. Ini kan baru dua nih. Satu dalil, ada contoh. Dua dalil, contoh sementara. Yang ketiga, dalil ada. Contoh nggak ada. Nggak ada contoh. Dalil aja sampai sini. Dalil jelas. Contoh nggak ada. Nah. Wah, ini lebih dahsyat lagi nih. Ya. Dalilnya ada, jelas dalilnya. Contohnya nggak ada. Nggak ada contoh sama sekali. Ya, kita ambil. Misal. Saya memberikan satu keadaan ya. Nabi SAW itu sedang berkumpul dengan pasukan militer. Ya, biasalah Nabi dekat ke berbagai kalangan. Ini contoh juga pemimpin dekat. Ya, ke militer, ke sipil, kemana-mana, belusukan, macam-macam dan sebagainya. Sudah ada fikihnya sendiri di Islam. Kumpul dengan Khalid bin Walid. Khalid itu panglima perang yang sangat luar biasa, hebat. Ada kurang lebih sekitar 38 panglima dalam Islam. Dan kualitas satu panglimanya itu bisa menaklukkan Persia dan Romawi. Dahsyat sekali.
Nanti ada fikihnya sendiri tuh. Ya, fikih militer di Islam itu sampai menghasilkan kualitas panglima yang sangat hebat. Secara cepat, karena waktu kita terbatas, secara cepat, Khalid ini cerdas, ahli strategi, ahli militer, dan juga mengerti tentang kaidah-kaidah fikih. Beliau ingin memastikan ya jenis-jenis makanan apa yang boleh dan tidak boleh dalam Islam. Karena dalam situasi peperangan, apalagi di medan-medan juang, medan pertempuran, medan militer, itu belum tentu menemukan makanan-makanan normal. Ya, seperti kita sekarang lah. Nah, suasana yang tadi saya sebutkan di jazirah, padang pasir dan sebagainya, kan ada hewan-hewan liar. Ya, seperti dob misalnya. Dob itu seperti biawak tapi bukan biawak yang ada di gurun itu. Ya, dan seterusnya. Nah, itu pernah kemudian oleh beliau ya dimasak gitu, dihidangkan di hadapan Nabi untuk dikonfirmasi kebolehannya gitu. Ya, yang paling menarik apa? Nabi nggak makan. Nabi nggak makan. Nah, Khalid mengetes, pengen tahu dilarang nggak oleh Rasulullah SAW. Dilarang nggak? Jadi begitu dimakan, Nabi mendiamkan. Nah, diamnya Nabi saat sahabat mengerjakan sesuatu terkait dengan urusan tadi untuk menentukan hukum, itu disebut takrir namanya. Takrir. Dalam ilmu tasyri' al-islami, ya itu disebut dengan takrirnya Nabi. Takrir, ketetapan Rasulullah SAW. Dan ini menjadi dalil. Takrir itu dalil kebolehannya. Masih ingat kan kalau dalam urusan dunia, makanan dan sebagainya, sifatnya apa? Cari apa yang dilarang tadi kan? Ya kan? Cari yang dilarang. Jadi kalau kita terkait dengan urusan dunia ya dan sebagainya, penggunaan dan sebagainya, apalagi makanan dan seterusnya, yaitu yang dilarangnya, Pak. Kalau nggak dilarang, sepanjang nggak dilarang berarti boleh, ya kan? Ini takdirnya Nabi. Jadi ketika Khalid makan dob itu, Nabi nggak larang, Nabi diamkan. Tapi Nabi nggak contohkan. Nabi makan tidak, ya. Kenapa? Ternyata urusannya selera saja. Selera. Nabi nggak selera. Ya, selama ada di situ ada kambing, ada macam-macam, ya Nabi mengarahkan kepada itu. Ya, sedangkan dob ini alternatif dalam suasana seperti yang dirasakan Khalid. Nah, Khalid itu punya kebutuhan. Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala anhu itu punya kebutuhan. Harus mengonfirmasi. Nanti kalau dalam medan juang, kan orang dalam medan juang itu, dalam medan juang, belum tentu bisa menemukan kambing, apalagi yang kambing guling, kambing oven, kan, kambing koprol. Enggak, belum tentu ketemu. Yang seperti itu. Ya, ayam, mau ayam bakar, ayam lepas, ayam tangkap, ayam macam-macam, belum tentu ketemu. Nanti kalau ada yang menemukan hewan-hewan liar dan sebagainya, bagaimana hukumnya? Ya, maka ini yang disebutkan namanya dalilnya ada, takrir lewat takrir ketetapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa? Tapi contohnya nggak ada. Jadi jangan katakan bahwa setiap yang nggak ada contoh itu nggak boleh. Cek dulu dalilnya ada nggak? Karena standar terkecil itu dalil. Ah, nanti terapannya banyak. Nanti kita bisa turunkan. Ya, kita bisa turunkan. Jadi kalau sepanjang dalilnya ada, Nabi pernah memberikan arahan, ya. Nah, kalau Nabi nggak praktekkan atau nggak kerjakan tertentu itu nanti ada hikmah. Hikmahnya banyak. Seperti tadi masalah selera, gitu kan? Nah, contoh Nabi misalnya kenapa ketika sholat tarawih kita nggak dapati Nabi lebih dari 11. Bukan berarti lewat 11 itu bid'ah. Awas. Atau misalnya Nabi sholat berjamaahnya cuma 3 malam. Ya, bukan berarti setelah 3 malam, 30 malam dilarang sholat tarawih Ramadan. Tidak. Awas, hati-hati. Jadi bukan setiap yang nggak dicontohkan itu nggak boleh. Jadi keliru kalau ada yang mengatakan begini misalnya, kurang lengkap ya. Keliru yang maksud kurang lengkap. Kalau ada yang mengatakan nggak ada contohnya dari Nabi, bid'ah. Itu kalimatnya kurang lengkap. Karena nggak semua yang nggak dicontohkan Nabi itu terlarang sepanjang ada isyarat dalilnya. Ya. Nah, ini contoh dalam selera makanan. Nanti contoh dalam persoalan sholat ada juga. Seperti tadi saya sebutkan tarawih. Tarawih kita sekarang itu kan, ya. Pertama, berapa lamanya kalau berjamaah? Berjamaah kan rata-rata kalau di masjid kita kerjakan selama 30 malam, kurang lebih kan 29 atau 30 kita kerjakan. Berjamaah tuh. Kalau ngelihat contohnya Nabi, cuma 3 malam. Malam pertama jamaah banyak, kedua makin banyak, ketiga lebih banyak lagi, keempatnya Nabi nggak ke masjid lagi. Ya, orang-orang bingung, subuh-subuh lah, subuh Nabi sampaikan, aku tahu, ya, kalian merasakan mencari-cari semalam dan sebagainya. Ya, namun Allah itu kan, nah, maha pencemburu, ya, maha merasakan, maha meliputi, maha yang kuat memberikan pahala. Aku khawatir karena banyaknya hamba itu, ya, yang ingin beribadah berjamaah, menjadikan tarawih nanti jadi beban untuk kalian karena wajib untuk berjamaah. Nah, maka Nabi berikan contoh 3 hari itu, ya kan? Nah, yang 3 itu bukan berarti Anda ingin katakan bahwa harusnya tarawih 3 malam aja berjamaahnya, selanjutnya 3. Tidak, ya. Nah, jadi bukan berarti kalau nggak dikerjakan contohnya ke sana nggak ada contoh misalnya terlarang, tidak demikian juga. Harus lihat dalilnya ada. Itu masuk juga kategori ke sini contoh sementara.
Ya, yang paling dahsyat nanti dalil untuk tarawih misalnya 23, masa itu mau Umar perbuatan kalau Nabi 11. Nah, itu kurang paham fikih. Kurang paham fikih. Ya, nanti ada dalilnya. Dalil umumnya apa? Ya, kalau kita ingin lihat misalnya tentang hadis riwayat yang tarawih itu, salatul laili mathna mathna wa idza khasyiya ahadakumul fajra falyutir rak'atan wahidah. Ini dalil dasarnya. Ketika Nabi mengajarkan kepada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Ya, kata Nabi salatul laili mathna mathna, di hadis Muslim loh. Ya, salat malam itu kalau Anda kerjakan itu paling minimal 2. Wa idza khasyiya ahadakumul fajra falyutir rak'atan wahidah. Kalau khawatir dengan mengerjakan ini terus sampai tiba fajar, cepat witir 1 rakaat. Bisa kebayang nggak berapa jumlah rakaat yang Nabi berikan? Dari 2 sampai fajar. Jadi kalau Anda salat malam dari jam 2 sampai fajar, 2 rakaat, berapa rakaat tuh sampai penutupnya? Nggak ada batasnya. Nggak ada batasnya. Adapun Nabi, saya contohkan pernah Nabi sholat 11, pernah kurang dari itu, pernah 13 dengan khafifatain. Itu contoh standar. Standar. Yang standar pun kadang-kadang kita berat mengikutinya karena standar Nabi. Kan? Jadi kalau Anda ingin ambil yang standar, silahkan. 11 nih. Ya, 11 itu 1 rakaatnya 5 juz, ya kan? 5 juz sampai berapa halaman tuh? Bisa sampai 5 juz 10 halaman, ya kan? Ya kalau Anda tuntaskan selesai 1 rakaat, teman panjang kan? Ya panjang. Begitu di masa Umar bin Khattab yang tadinya 11 rakaat kan masa Nabi, cuman panjangnya luar biasa sampai khatamnya 30 juz loh. Bisa 30 juz. Rakaat pertama sekian juz sampai selesai. Ya. Bisa hatam gitu, bisa hatam. Ya, atau minimal walaupun tidak hatam panjang bacaannya. Nah, maka oleh Umar itu kan jenius. Oleh Umar dipecah. Gimana caranya supaya durasi bacaannya sama seperti Nabi? Ya, karena sifat yang paling berkah itu bacaan Qur'annya, kan Ramadan itu syahrul Qur'an, bukan jumlah rakaatnya, tapi bacaan Qur'annya. Ya, karena yang ada pada nilai pahala itu lebih banyak di bacaan dibandingkan di gerakan. Kalau bacaan Quran kan setiap huruf, kalau gerakan setiap gerakan selesai, tuntas 10 pahala. Ya, Anda bergerak tuh, sekali gerakan selesai sholat, 10 pahala. Tapi kalau bacaan, dibaca setiap huruf, dapat 10 pahala. Maka yang dibanyakin itu di bacaan Qur'annya. Ya, maka Umar melihat, makanya Nabi memanjangkan 11 tapi panjang, ya kan? Maka apa yang dilakukan di masa-masa Umar kan nggak sama kualitas umatnya dengan masa-masa Rasulullah. Ya, di masa Rasulullah kan di belakangnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Umar kan di masa Umar makmumnya udah makin banyak lagi, udah melebar luas. Ya, nggak kuat begitu 1 rakaat panjang seperti Nabi, lihat ke belakang udah mulai berkurang safnya. Terjadi kemajuan dalam kuantitas saf, safnya maju ke depan. Safnya maju, makin banyak yang pergi kan. Nah, dari sini akhirnya apa yang terjadi? Oleh Umar dibagi 2. 1 dibagi 2 rakaat lagi, 1 kan. Nah, ini dikurangi nih. Rakaatnya ditambah, tapi bacaannya yang panjang tadi dibagi 2, jadi seakan-akan lebih ringan bacaannya. Rakaatnya jadi banyak. Itu asalnya. Jadi 11 dikali 2, 22, tambah witir 1, 23. Kalau ada yang tetap ingin mempertahankan bacaan ini kepanjangan juga nih, berdirinya masih begini-begini. Nah, maka apa yang terjadi? Tambah lagi rakaatnya. Makanya di Madinah ada yang sampai 39. Ya, itu untuk mempertahankan, asalnya begitu. Ya, bukan masalah 11, 2, 3 ini dan sebagainya ragam. Itu bukan. Ya, isu utamanya adalah mempertahankan ini, bacaan Qur'annya. Gitu, ya. Sekarang alhamdulillah nggak terjadi perdebatan, nggak terjadi perdebatan karena rata-rata memang ya umatnya kan beda. Zaman Umar aja kan ya sekian puluh tahun dari wafatnya Rasulullah, ini udah dibagi 2. Maka bagaimana dengan 15 abad setelah wafatnya Nabi? Dengan 11 rakaat aja masih minta diskon, dengan diskon bacaan. Ya memang baca Yasin, tapi baru Yasin langsung rukuk. Ini kan gambarannya gitu ya. Nah, ini kasus-kasusnya teman-teman sekalian. Ya, jadi jangan katakan kalau ada orang sholat 23 rakaat, Anda jangan katakan itu bid'ah, itu ikut Umar. Apalagi yang paling tidak masuk akal tuh bahasa begini nih. Ini paling tidak masuk akal. Ikut Umar apa ikut Nabi? Itu bahasa paling tidak rasional. Ya, masa iya sih Umar melakukan bid'ah? Ikut Umar apa ikut Nabi? Ya. Masa iya Umar tidak mengikuti isyarat Nabi sedangkan beliau disebut minal khulafa'ir rasyidin. Ya, khalifah yang mendapatkan rasyid, petunjuk itu. Ya. Ya, dan itu ijtihadnya itu ke sini menjaga kelestarian bacaan Nabi. Jadi sangat tidak masuk akal. Ya. Jadi kalau ada yang mengatakan, Anda ikut mana, Umar apa Nabi? Sampaikan, saya nggak ikut ente. Saya ikut Nabi, ya kan? Ya walaupun saya 23 rakaat, saya ikut Nabi misalnya, yang ditafsirkan oleh Umar.
kan, daripada ditafsirkan oleh Anda misalnya. Tapi lebih baik saling menghormati, cari bahasa-bahasa yang enak saja ya. Ikut Umar, ikut Nabi, ya saya baru belajar. Mudah-mudahan ya Allah memberikan jalan yang baik lah. Kalau Anda kan sudah advance gitu ya. Mudah-mudahan amalan saya diridhoi. Nah, jadi kurang lebih begini ya. Kalau kita paham begini, kita akan saling menghormati. Nah, buktinya di Mekah sekarang 23, kan? Ya, kemudian juga ada yang 11 ada, ya. Kemudian kalau di Madinah bahkan lebih daripada ini kalau tarawih itu nggak ada masalah. Jadi kalau mau ngambil 11 juga silahkan, tapi jangan dipendekin bacaannya. Ya, agak panjangin dikit supaya dapat berkahnya. Kalau ngambil 23 juga jangan terlalu cepat. Yang 11 itu sampai 1 jam, masa 23 7 menit? Ini kan juga aneh juga tuh. Yang 11 itu hampir 1 jam. 23 rakaat cuma 7 menit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, mohon maaf ya. Ya, mohon maaf gitu. Walaupun misalnya ini kan sudah excellent, Ustaz sudah hafal, ya nggak gitu-gitu juga gitu. Ya, kan juga para sahabat nggak gitu-gitu juga ya. Orang-orang soleh dulu nggak gitu-gitu juga. Tetap aja normal saja gitu keadaannya. Nah, yang keempatnya yang paling dahsyat. Ada dalil. Dalilnya ada. Yang keempat nih. Dalilnya samar. Samar. Ya, sifatnya tidak langsung tegas gitu menunjukkan. Contoh nggak ada contoh. Ini pun masih boleh. Ya, contoh misalnya, kita ambil langsung kasusnya. Dalil zakat fitri pakai beras. Zakat fitri pakai beras. Fitri ke hukum asal. Zakatul fitri bahasa hadisnya zakat fitri. Kalau mengambil fitrah itu ke makna. Ya. Kalau mengambil ke makna, ke akhlak itu fitrah. Tapi kalau mengambil ke hukum asal, ya ke hukum asal, ke fikihnya menggunakan fitri. Nanti saya terangkan saat masuk ke zakat nanti ya. Saya lebih cenderung menggunakan kata fitri karena ini menunjuk kepada hukum asalnya dan dikeluarkan dalam bentuk apa. Ini. Sekarang silahkan Anda cari baik dalam Al-Quran juga dalam hadis kebolehan zakat menggunakan beras. Bukan masalah zakatnya ya. Kalau zakatnya kita akan temukan jelas dalilnya. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Ya, dirikan salat, keluarkan zakat. Zakat masih umum bentuk apa saja. Zakat mal, zakat fitri dan sebetulnya. Ini zakat fitri nih. Cari yang pakai beras. Anda nggak akan temukan contohnya. Sedangkan ini sifatnya mengikat. Ya, saat Ramadan walaupun tidak langsung berpengaruh kepada puasanya, tapi juga mengikat ya kepada keadaan diri kitanya. Ini setahun sekali. Baik, sekarang pertanyaannya contoh nggak ada. Ya, Nabi kan nggak pernah praktekkan, nggak ada sama sekali. Dalilnya juga samar. Saya sebut samar itu bukan nggak ditemukan sama sekali. Ya, tapi kalau kita cari redaksi beras nggak akan ketemu. Zakatul urzi, zakat pakai beras nggak ada, ya kan? Karena kenapa? Ketika Nabi mengarahkan kepada zakat fitri itu, ya, beliau arahkannya pertama kurma, ya kan? Kemudian gandum, tamar dan khintah, kurma, gandum. Kalau mau konsisten, ya, pakai contoh. Ini kalau mau konsisten nih. Pak Ustadz, ini kan jelas nih Ustadz. Ini kenapa nggak masuk kategori yang ini? Dalil dan contoh. Jadi setiap zakat itu pakai kurma aja. Ya, pakai gandum aja. Nah, sekarang apa dong hukumnya pakai beras? Apa bisa kita katakan bid'ah? Nah, ini pentingnya ngaji usul fikih nih. Jadi kalau kita nggak pelajari usul fikih, dasar-dasar fikih, nanti terapannya di kawaid-kawaid fikih atau kaidah fikih, ini bisa salah keliru nih, salah tafsir nih. Ya. Bisa ada yang mengatakan nanti, oh ini udah ada contohnya jelas, menggunakan kurma dan gandum. Zakatnya kenapa nggak pakai itu? Berarti pakai beras hukumnya beda, hukumnya salah, ya kan? Atau kadang-kadang nggak konsisten juga dalam menerapkan ini konsepsinya. Ya, ini nggak ditemukan dalilnya kenapa pakai itu. Nah, ini kembali nih. Maka kalau kita ingin melihat kepada konsepsi seperti ini, kembalikan kepada pokok asal. Nanti kalau di kaidah usul fikih itu kita akan temukan di antara kaidahnya untuk menunjukkan bahwa ad-dinu itu yusrun. Ya. Prinsip dalam agama itu memudahkan.
bukan menyulitkan. Ya, dalilnya apa? Kita ambil misalnya di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185. Ya, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kalian itu mendapatkan kemudahan dalam beragama itu. Jangan sampai ada kesulitan dalam mengerjakannya. Walaupun ini pedoman berkehidupan, dipraktikkan, ditunjukkan, tapi memberikan dampak kemudahan supaya mudah untuk dijalani. Apalagi di Al-Insyirah, ya inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Selalu harus ada kemudahan-kemudahan. Nah, sekarang kita lihat di sini. Untuk mendapatkan kurma itu mudah apa enggak? Tidak mudah. Ya, tidak mudah. Terus dilihat, kalau enggak mudah, kenapa kemudian Nabi mencontohkan kurma? Maka ulama melihat, oh ini kan sifat kurma dan gandum itu, kurma khususnya pada saat itu termasuk juga gandum, itu sifatnya makanan pokok bagi masyarakat setempat sampai hari ini. Makanan pokok. Nah, ini sifatnya makanan pokok. Ya. Jadi ketika dikeluarkan dalam bentuk kurma dan gandum, yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW itu, ya bukan spesifik ingin memberikan jenisnya. Zakat fitri harus kurma atau gandum, bukan. Tapi yang dikeluarkan adalah yang memenuhi kebutuhan makanan pokok untuk masyarakat sekitar. Jadi kalau ada makanan pokok yang diterapkan di situ, itu yang dikeluarkan dengan ukuran yang setara dengan kesetaraan ini. Berapa jumlahnya nih? Ya. Maka dari itu kemudian ketika para sahabat itu berpencar, sepeninggal Nabi kan menyebar tuh untuk berdakwah. Nanti saya terangkan di fase ini esok insya Allah. Ya, misalnya di Madinah ada siapa, ya, di Mekah ada siapa, di Mekah ada Ibnu Abbas nanti, di Madinah ada Ubay bin Ka'ab, terus sahabat Ali bin Abi Abdul Muttalib, ya, kemudian setelah itu ada siapa lagi? Di Mesir ada Amr bin As misalnya, di Syam ada siapa? Abu Darda, ya, di Palestina ada Tamim Ad-Dari dan seterusnya. Itu begitu mereka menyebar, diterapkan ini. Ya. Maka ketika kemudian para sahabat memahami di beberapa tempat menyebar makanannya bukan ini, mereka katakan, udah ini makanan pokok. Ya, maka ilatnya penyebab ini diberikan bukan karena jenisnya, tapi sebab makanan pokoknya. Maka diberlakukanlah apa yang disebut dengan kias namanya. Analogi. Dianalogikan. Analoginya, ya pokoknya ada pada apa? Pokoknya pada ini, ilatnya pada makanan pokoknya. Kalau ada di satu tempat makanan pokoknya itu yang dipraktikkan, maka itulah yang dikeluarkan dari zakat fitriyah. Bentuknya seperti itu. Nah, karena makanan pokok kita itu adalah nasi dan sumbernya berasal dari beras, maka yang kita keluarkan adalah ini, beras. Nah, sama-sama makanan pokok. Sini asalnya. Ukurannya tinggal disesuaikan, berapa kilo atau berapa liter yang kita keluarkan. Makanya setiap tahun, kalaupun kita masuk misalnya bulan Ramadan, di penghujungnya kita bisa mengeluarkan zakat fitri, dikeluarkan dalam bentuk makanan, ya, bahan pokoknya dikeluarkan yaitu beras. Ya, kalau mau kita utuhkan misalnya, ya diutuhkan sesuai dengan sifat kurmanya. Kalau sifat kurma dikeluarkan kan bisa langsung makan tuh, mudah, ya. Nah, ini bisa langsung disertakan juga misalnya kalau mau ditambahkan dalam bentuk sembakonya, turunannya maka bisa lebih baik. Nah, ini gambarannya. Jadi di sini ada bagian yang keempat, ya. Ada dalilnya ada. Cuman sifatnya samar, contoh spesifik gak ditemukan. Maka di sini nanti ada pendukung. Pendukungnya metodologi yang digunakan untuk bisa mengetahui apa kira-kira yang diinginkan di balik dalil ini. Cara membacanya bagaimana? Maka ulama kemudian di situ merumuskan, dipelajari. Itu bukan pelajaran sembarangan, dari ayat Quran dilihat, ya, sampai menemukan metodologi. Nanti yang pertama menemukan itu Al-Imam Asy-Syafi'i nanti, ya, dalam kaidah-kaidah dasar usul fikih. Walaupun ada yang menyebutkan juga Imam Abu Hanifah. Tapi Imam Abu Hanifah nggak merumuskan, cuma pengajaran karena di zaman itu banyak mendapatkan kekuatan hafalan, mengajarkan terbatas sifatnya. Nanti baru di masa Imam Malik menuliskan kitab Al-Muwatta, nanti saya tunjukkan. Ada nanti di saya, ya kita tunjukkan. Nah, kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i nanti merumuskan Ar-Risalah dari tulis surat menyurat beliau, menyusun kemudian satu kaidah, kaidah usul fikih. Nah, di situ kemudian memberikan gambaran-gambaran. Nah, ingin saya tunjukkan bahwa ini nggak mudah konsepsi seperti ini. Dan kadang-kadang untuk menemukan hukum, itu para ulama dulu tuh sampai bolak-balik. Pernah Imam Syafi'i itu memecahkan kasus sampai 300 kali membaca Al-Quran itu. Untuk menemukan satu jawaban. Jadi nggak sembarangan. Nah, ini metodologi ini yang digunakan, ya, untuk bisa memahami sebuah dalil. Sehingga dengan pakem ini kita mengetahui ini arahnya kemana, ini arahnya kemana, dalil ini kemana, ini peruntukannya apa, sampai yang ke sini. Nah, sepanjang ada 4 konsepsi ini, dalam rumusan ibadah sebagai referensi, maka ini boleh untuk dilakukan.
Ya, bila semuanya ini sampai kepada kita lewat jalur sanad yang benar, terverifikasi dan disepakati oleh para ulama, ya kesepakatan ulama di setiap masa tentang itu disebut ijma namanya. Ijma. Ittifaqul ulama immatul mujtahidina fi asmil usur. Ijma. Bukan ijtima. Suka populer sekarang ini ijtima ulama, bukan ijtima tapi ijma ulama. Ya, ijma ulama. Jadi kalau ulama sudah ijma, misalnya puasa, lakukan gini, ijma ulama, udah jadi dalil tuh. Sumber dalilnya 2, Al-Quran, Sunnah. Metodologi untuk menetapkannya pertama mengacu pada kesepakatan ulama dulu, keseluruhan ulama di setiap masa. Ini nggak mudah ini. Ya kalau sekarang menjadikan ijma itu, nggak mudah sekarang. Mesti mengumpulkan setiap wilayah di setiap tempat itu, ya, sudah sepakat pada satu hukum tertentu. Ya, nah ini kalau dulu kan masih bisa dilakukan karena terbatas areanya. Sampai ke kita. Nah, kemudian metodologi yang selanjutnya tadi ada kias, ya, untuk bisa memberikan gambaran kepada kita bagaimana menjadikan sebuah hukum-hukum itu bisa diterapkan dalam keadaan-keadaan yang berbeda tapi dengan prinsip yang sama. Ini yang menjadikan semua hukum Islam itu bisa berkesesuaian di setiap tempat dan waktu. Jadi nggak ada masalah dimanapun, dalam waktu apapun yang nggak terjawab dalam Islam. Semua terjawab. Ya, nanti turunannya ada istihsan, istishab, ya kan? Dan seterusnya. Nanti di bahasan usul fikih itu. Nah, saya ingin menunjukkan bahwa dari sini kita bisa temukan bahwa ibadah itu harus berlandaskan kepada dalil yang terkonfirmasi lewat turunan sanadnya. Sifat dalil itu nanti bisa dilekatkan dengan contoh ini. Jadi dasarnya dalil nih, sumbernya itu. Ada yang disertai dengan contoh, contohnya mutlak, nggak ada perdebatan ulama, ijma di sini, ini tidak ada masalah umumnya. Kemudian ada yang dalilnya disertai dengan contoh sifatnya sementara. Ya, maka yang ini ada pilihan, mau dikerjakan silahkan, tidak nggak ada masalah, tergantung sifat ibadahnya. Seperti kasus kunut. Ada yang sifatnya dalilnya ada, contohnya tidak ada. Maka yang seperti ini pun, ini sifatnya pilihan, mau dikerjakan silahkan, tidak nggak ada masalah. Tapi masih dalam masuk kategori yang bisa kita kerjakan. Biasanya kalau ada yang seperti ini, itu sifatnya pada amalan-amalan mubah atau sunnah. Ya kan? Makanan kayak makan dom tadi kan mubah, bukan masuk kategori sunnah juga, tapi boleh dilakukan. Ya kan? Jadi ini bisa sunnah, bisa mubah. Kalau dalam praktek ibadah, masuknya sunnah. Tapi kalau dalam praktek-praktek misalnya muamalah, dalam interaksi kita dengan makanan dan sebagainya, maka jatuhnya mubah. Jadi jangan katakan bid'ah. Ya? Nah ada lagi yang sifatnya, dalilnya ada, cuman secara samar, membutuhkan perangkat nanti, keilmuan untuk bisa membacanya, sehingga tahu arahnya kemana, dilalahnya kemana. Dalam istilah di ilmu fikih, dilalahnya kemana nanti masuknya, ya, penunjukan sifat hukumnya. Ini nanti bisa menggunakan perangkat-perangkat seperti kias dan lain sebagainya, maka ini pun masih boleh untuk dilakukan. Jadi tidak ada menyalahi dari rumusan-rumusan hukum. Nah, yang menyalahi rumusan ini keluar dari konteks ibadah, itu disebut dengan bid'ah. Nah, istilah bid'ah itu dalam fikih, karena ini kan ilmunya fikih nih, ya. Istilah bid'ah dalam fikih itu kaitannya dengan ini nih, ibadah. Bukan hal di luar ibadah. Jadi kalau dikaitkan dengan ibadah, masuknya ini kategori bid'ah. Tapi kalau nggak ada hubungan dengan ibadah, itu bukan bid'ah. Ya, misal saya nulis pakai spidol nih. Spidol zaman Nabi nggak ada. Ya, nah, spidol zaman Nabi nggak ada. Jadi jangan dikatakan tuh bid'ah tuh. Ini nggak ada hubungan dengan ibadah. Ini bukan ritual. Ya, mobil, kendaraan zaman Nabi pakai unta, zaman sekarang pakai kendaraan dan sebagainya, itu nggak ada hubungan dengan ibadah. Ya, nggak ada hubungan dengan ibadah. Jadi kita kalau dalam urusan dunia silahkan ini perbanyak bid'ah, ya, sepanjang nggak ada larangannya, kan? Tapi kalau dalam urusan ibadah nggak boleh. Ya, kalau dalam urusan dunia perbanyak penemuan-penemuan baru. Kayak bid'ah itu kan sesuatu yang baru, yang diadakan, yang baru-baru, ya, yang baru-baru. Sebetulnya sih kalau saya lebih sepakat menyebutnya dengan ikhtira, ya, penemuan-penemuan asal. Karena bid'ah itu sifat utama bagi sifat badi'ah. Ya, badi'ah itu dilekatkan hanya kepada Allah. Menghasilkan sesuatu yang baru dengan yang indah, dengan semua sumber materinya langsung Allah ciptakan. Makanya Allah menyebut dirinya dengan badi'us samawati wal ard. Ya, badi'us samawati wal ard. Allah yang menciptakan, mengkreasikan langit dan bumi dan seterusnya. Ya, semua materinya Allah ciptakan dengan segala keindahan. Ya, jadi kalau dalam terkait dengan kehidupan, aspek-aspek interaksi sosial dan sebagainya, ada meja, ada sekolah, ada ini, itu dengan perangkat kehidupan yang mendukung kita untuk mengetahui ibadah dengan lebih baik, itu boleh-boleh saja kita berkreasi. Tapi kalau sudah masuk kategori ibadah, itu tidak dibenarkan. Kalau ada dalam frame ibadah, nggak boleh dilakukan. Ya, misalnya ada orang sholat misalnya kan, sambil diada-adakan,
ya, apalagi mengandung unsur penistaan misalnya, mohon maaf ya, sholat dengan gerakan-gerakan tertentu diiringi musik dan sebagainya, itu beda itu. Baca Quran itu ibadah tuh, jangan aneh-aneh. Baca Quran itu masuk ibadah. Ulama sepakat, ya, kalamullah al-munazzal ala Rasulillah Muhammad SAW al-muta'abbad bitilawatih. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan pada Rasulullah SAW yang beribadah saat dibacanya. Ya. Ya, dari mulai Al-Fatihah sampai dengan An-Nas. Itu beribadah saat baca Quran, karena ibadah ada petunjuknya. Jadi nggak boleh sembarangan. Ya, baca Quran diiringi musik macam-macam nggak boleh. Itu bid'ah, dosa itu pelakunya. Ya, pelakunya dosa, istighfar itu. Ya, istighfar. Kalau sengaja berbuat seperti itu, ya, dan menyengajai seperti itu dengan meruntuhkan atau merendahkan kehormatan Quran, itu bisa jatuh kepada dosa yang lebih besar dan bahkan berpotensi mengulang syahadat. Hati-hati, ya, hati-hati. Nah, jadi saya ingin katakan, kalau di luar ini, lingkup ini, baru lawan dari sini baru masuk kepada bid'ah. Lawan dari kata sunnah, tapi dalam konteks ibadah. Hanya di luar konteks ibadah, nggak bisa kita lekatkan kalimat ini. Jelas ya? Nah, nanti ini babnya panjang, bisa ada detail-detailnya, tergantung dengan contoh-contohnya. Termasuk kasus-kasus yang mungkin kita dapati dalam keseharian. Kita bisa keluarkan ke sini apakah ini masuk bid'ah, atau masuk sunnah, atau masuk ijtihadiyah, atau masuk uruf dan sebagainya. Nanti ada pemahamannya tersendiri. Yang penting hari ini saya ingin mengantarkan bahwa sifat ibadah itu dari segi perjalanan dalil kita harus mengenal. Ini ada 4 umumnya yang pokok. Karena kan kita ini ngaji dasar, belum masuk detail. Umumnya ada pokok gambaran seperti ini. Kalau masih ada dalam 4 ini, kita nggak bisa masukkan ini, ya, istilah bid'ah kepada bagian ini. Kalau di luar ini dan dilekatkan dengan ibadah, tapi di luar ini masuk dalam kategori ibadah, maka baru ini masuk istilah yang disebutkan itu yang dimaksudkan dengan bid'ah. Jelas ya? Dan dalil sifatnya ini, itu bisa umum, bisa khusus. Ya, dalil bisa umum, bisa khusus. Ya, dalil umum misalnya yang terkait dengan bacaan-bacaan meminta kita istighfar, kalimat thayyibah, bersolawat kepada Rasulullah SAW, ya kan? Sifatnya umum. Ya, ada yang mengkhususkan. Kalau sepanjang dikhususkan, silahkan pakai yang khusus. Tapi sepanjang Nabi memberi keluangan, sifatnya umum, silahkan kita gunakan dengan kalimat-kalimat yang umum, sehingga banyak pilihan yang bisa kita lakukan. Ya, seperti misalnya istighfar, astagfirullah, astagfirullah, ada yang astagfirullahaladzim, ya, ada yang astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, kan? Ada yang la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin dan sebagainya. Nah, itu harus paham betul. Ya, jadi kalau ada umum, jangan kita menghukumi harus seperti yang Anda inginkan. Kalau ada taksis, jangan dibawa ke umum-umuman. Maka taksis itu khusus, spesifik gunakan seperti itu, sepanjang memang dalilnya mengikat harus khusus seperti itu dilakukan. Tapi kalau sifatnya masih umum, artinya diberikan kelapangan kepada kita, ya, untuk bisa melakukan seperti apa yang dibutuhkan, kita butuhkan, silahkan gunakan seperti apa yang kita butuhkan. Ya, bab doa itu dalilnya umum. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya, dan Rabb berfirman, silahkan berdoa. Ya, maka aku akan menjawab. Maka sepanjang umum itu silahkan, kebutuhannya apa? Ya, kalau kita nggak temukan contoh khusus dari Nabi yang spesifik kebutuhan kita, kita minta bahkan dengan bahasa kita. Boleh pakai bahasa Indonesia dan seterusnya atau bahasa daerah. Tapi ketika bab doanya dibawa ke dalam sholat yang spesifik ada contoh dan sebagainya, maka kembalikan kepada dasar-dasar pemahamannya. Nah, ini gambaran yang kita bahas sebagai pengantar sifat-sifat dari referensi hukum yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW kepada kita semua. Sekarang pertanyaannya, dari semua penjelasan Nabi yang pernah diajarkan, pedoman berkehidupan, dari Al-Quran, dari hadis, dan dengan 4 sifat utama ini, siapa yang menerima itu di masa Nabi? Dan dari yang menerima itu semua, siapa yang mengajarkan sampai ke kita? Sampai berwujud seperti sekarang. Sampai kita temukan nih ada mushaf misalnya. Dan ada buku-buku. Ya, ada karya misalnya Imam Malik nih, Al-Muwatta. Ini karya Imam Malik. Kemudian ada kitab Al-Um yang dinisbatkan pada Imam Asy-Syafi'i, kan? Kemudian ada kitab Al-Musnad yang dinisbatkan kepada Imam Ahmad bin Hanbal, ya. Nah, ini juga ada riwayat-riwayat sejarahnya, kan? Seperti ini Imam Malik nih. Kemudian ini Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, Imam Syafi'i ada di perpustakaan di satu lagi. Nah, kemudian yang lain-lainnya sampai ke kita sekarang. Nah, bagaimana itu bisa berlanjut? Pertanyaan terbesarnya itu, kita itu menerima dari siapa? Kan nggak nyambung kepada Rasul. Tahu ini dari mana gitu? Ya, Anda bisa jawab sekarang, tahu dari Ustadz Adi misalnya kan. Ustadz Adi dari mana tuh? Ya, sampai bisa menyampaikan itu semua. Nah, di Islam itu ada keistimewaan. Bisa sampai kepada kita sekarang ada jalurnya. Nah, jalur itu yang sekarang kita harus temukan. Sampai nanti kita bisa menemukan kejelasan
tentang istilah-istilah yang muncul sampai dengan kini. Ya, tentang madhab misalnya. Apa itu madhab? Apakah harus bermadhab? Ataukah Quran Sunnah? Itu kan sumbernya Quran Sunnah tuh. Ya, kita kembali pada Quran Sunnah, kepada Quran Hadis. Quran Hadis itu maksudnya ngaji sendiri, terus belajar hadis sendiri ke Nabi, kan? Sedangkan Nabinya sudah nggak ada. Atau bagaimana caranya? Ya, sedangkan kita temukan ada madhab-madhab, ada madhab Syafi'i, ada madhab Hambali, ada madhab Hanafi, ada madhab Maliki, dan sebagainya. Apa itu madhab? Dan seterusnya. Nah, itu akan kita temukan di pengantar yang ketiga esok hari insya Allah. Jadi ini masih pengantar, masih muqaddimah nih. Ya, kita belum masuk terapan. Nanti kalau sudah terapan kan prakteknya ke ibadah. Ya, mulai ibadah yang pertama apa? Rukun Islam aja yang pokok. Setelah syahadat kan apa? Nanti baru masuk salat. Setelah kita paham ini, saya ingin kita mengerti akarnya dulu. Kalau ini sudah mengerti akarnya ini tentang cara berdalil bagaimana, kan tadi sudah diterangkan. Nanti siapa yang menyampaikan pada kita, kita sudah paham. Nanti kalau sudah paham dasar itu, kalau saya menerangkan, oh ini bab sholat dari mulai kita berwudu sampai dengan salam. Saya menerangkan Quran, tahu Quran ada. Hadis Anda tahu, oh ini riwayat ini, nyambungnya ke sini. Ya kalau madhabnya ini dan seterusnya, karena sudah kita sampaikan di awal. Itu maksudnya. Ya, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Semoga Allah berkahi. Tidak ada yang lain kecuali kita ingin mencari kebaikan-kebaikan dalam berislam. Kemudian juga memperdalam keilmuan, meluaskan wawasan. Dan saya selalu berpesan bahwa tingkatkan pengetahuan kita dengan juga mengurangi hal-hal yang negatif dalam kehidupan. Kita saling menghargai kalau ada hal-hal yang berada pada konsepsi keislaman. Kemudian saudara-saudari kita memilih yang furu'iyat namanya. Furu' itu cabang-cabang yang memungkinkan ada alternatif untuk dipilih. Baik dalam bacaan ataupun gerakan untuk kemudahan. Maka harus menghormati. Ya, cara menghormati itu bisa lahir bila kita mengetahui ilmunya. Maka ikhlaskan diri kita untuk belajar sehingga ada sifat-sifat kemuliaan dalam diri kita. Bisa menerima kalau saudara-saudari kita memilih misalnya cara yang berbeda dengan kita sepanjang ada dalam frame yang sama, dalam manhaj yang sama. Boleh jadi itu mudah bagi teman-teman kita, sedangkan bagi kita mungkin kemudahan itu ada pada sisi yang lainnya. Tapi bila keluar dari jalur itu, kita pun bisa menerangkan dengan cara yang baik, cara yang mulia, yang sekiranya menghadirkan akhlak karimah. Itu yang selalu saya tekankan dalam kehidupan kita. Semoga dengan itu Allah meridhai apa yang kita lakukan, kemudian juga memberikan pemahaman-pemahaman yang utuh dari apa yang kita pelajari, menghindarkan dari segala hal yang keliru yang mungkin kita bisa dapati. Karena itu rajin-rajin memperluas wawasan, membaca dan saling melengkapi, yang dengan itu semoga sekali lagi ridha dan rahmat Allah diberikan pada kita semua.